Malam itu, langit seolah sedang meratapi nasibku. Hujan turun dengan brutal, bukan sekadar rintik air yang menyejukkan, melainkan hantaman keras yang serasa ingin merobohkan atap seng rumah kontrakan kami yang sudah karatan. Suara guntur sesekali menggelegar, membelah angkasa, membuat kaca jendela yang tipis dan berdebu itu bergetar hebat dalam bingkainya yang lapuk, seakan-akan alam semesta sedang memberi peringatan akan badai yang lebih besar yang sebentar lagi akan menghantam hidupku. Namun, di dalam ruang tamu berukuran 3x4 meter yang sempit dan remang-remang ini, suara hujan itu harus bersaing dengan suara lain yang tak kalah monoton, melelahkan, namun menjadi satu-satunya penyambung napasku. Suara mesin jahit tua merek Butterfly warisan ibuku yang terus menderu. Din, 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 tah, din. Irama mekanis itu mengisi kesunyian yang mencekam. Kakiku terus mengayuh pedal mesin jahit tanpa henti, bergerak otomatis meski otot betis rasanya sudah menjerit kesakitan. Iramanya sudah menyatu dengan detak jantungku yang lemah karena kurang tidur. Jam dinding plastik di tembok yang cat hijaunya sudah mengelupas menunjukkan pukul 2 dini hari lewat 15 menit. Mataku terasa panas, perih seperti ditaburi pasir kasar. Kelopak mataku berat, seolah ada beban puluhan kilo yang menariknya untuk menutup. Punggungku menjerit minta diistirahatkan, tulang ekorku terasa kaku dan nyeri karena sudah duduk di kursi kayu keras tanpa busa ini sejak pukul 7 malam tadi. Aku hanya berhenti sebentar untuk sholat Isya, menyuapi Dika dengan nasi berlauk kecap, dan menidurkannya. Selebihnya, aku adalah budak dari jarum dan benang ini. Sedikit lagi, Mirna, sedikit lagi. Kamu harus kuat, bisikku pada diri sendiri, mencoba memanggil sisa-sisa tenaga yang entah masih ada atau tidak. Suaraku serak, tercekat di tenggorokan yang kering. Di bawah sorotan lampu bohlam kuning 5 watt yang temaram, satu-satunya penerangan yang kunyakan demi menghemat token listrik, aku menyelesaikan jahitan terakhir pada sebuah kebaya brokat berwarna merah marun pesanan Bu RT. Payet-payet kecil yang memantulkan cahaya redup itu seolah mengejekku dengan kemewahannya. Kebaya ini indah, mewah, dan akan dipakai untuk pesta pernikahan keponakan Bu RT di gedung mewah. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan. Aku menjahit pakaian pesta yang gemerlap untuk kebahagiaan orang lain di tengah malam buta, sementara hidupku sendiri terasa seperti kain perca yang terkoyak-koyak, tak beraturan, kusam, dan seolah siap dibuang ke tempat sampah kehidupan. Jemariku yang kasar dan penuh bekas tusukan jarum mengelus kain halus itu. Dulu, aku pernah bermimpi memakai baju sebagus ini, didampingi suami yang mencintaiku. Namun mimpi itu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Aku menggunting benang sisa dengan gunting yang mulai tumpul. Kras. Selesai. Aku melipat kebaya itu dengan hati-hati, jangan sampai kusut. Upah jahit untuk baju sesulit ini mungkin hanya Rp75.000. Atau jika Bu RT sedang menawar sadis, bisa jadi hanya Rp50.000. Uang yang belum kuterima itu sudah memiliki pos-pos pengeluarannya sendiri di kepalaku, bahkan sebelum lembaran kertasnya menyentuh tanganku. Rp20.000 untuk beli beras 2 liter, Rp10.000 untuk beli telur setengah kilo, Rp5.000 untuk beli sabun cuci, dan sisanya harus mati-matian kutabung. Aku harus mengumpulkan receh demi receh untuk mencicil tunggakan sekolah Dika yang sudah 3 bulan belum lunas. Dika. Mengingat nama itu, rasa lelah di tubuhku seketika berubah menjadi rasa nyeri di ulu hati. Aku menoleh pelan ke arah kamar tidur yang pintunya sedikit terbuka. Di sana, di ruangan pengap tanpa ventilasi yang memadai, di atas kasur busa tipis yang kami gelar langsung di lantai, putra semata wayangku sedang tertidur. Aku bangkit dari kursi jahit, merasakan sendi-sendi lututku berbunyi krek. Langkahku tertatih, menyeret kaki yang kesemutan menuju kamar. Aku berdiri di ambang pintu, menatap wajah polos itu. Dika baru berusia 7 tahun, tapi wajahnya sering terlihat lebih dewasa dari umurnya. Tidak ada pipi gembil yang lucu layaknya anak-anak sebayanya yang hidup berkecukupan. Tulang pipinya sedikit menonjol, tanda gizi yang pas-pasan. Mungkin karena dia terlalu sering melihat ibunya menangis dalam diam, atau mungkin karena dia terlalu sering menahan lapar saat aku bilang, "Dika, maaf ya, lauknya cuma kerupuk hari ini." Dan dia, malaikat kecilku, akan selalu tersenyum dan berkata, "Enggak apa-apa, Bu. Dika suka kerupuk." Air mataku mengembun. Rasa bersalah sebagai ibu menghantam dadaku.
Seharusnya dia tumbuh bahagia. Seharusnya dia main Lego, bukan mainan dari kardus bekas yang kubuatkan. Seharusnya dia minum susu mahal, bukan air tajin atau susu kental manis sachet yang jarang-jarang kubeli. Aku berjalan gontai menuju dapur untuk mengambil air putih. Kerongkonganku kering. Gelas plastik itu terasa dingin di tanganku. Saat meneguk air, mataku tertumbuk pada kalender dinding dari toko bangunan yang tergantung miring di dekat kulkas yang isinya melompong. Tanggal 14 Februari. Aku tertegun. Air yang kuminum rasanya tersangkut di tenggorokan. Tanggal 14 Februari. Ada rasa nyeri yang tiba-tiba menghantam ulu hatiku, lebih sakit daripada tusukan jarum jahit. Dulu, tanggal ini berarti sesuatu. Dulu, 7 atau 8 tahun yang lalu, di masa-masa awal pernikahan kami, tanggal-tanggal seperti ini dihiasi dengan hal-hal sederhana namun manis. Sepotong coklat silver Queen yang dibagi dua, setangkai mawar merah yang dibeli di pinggir jalan, dan janji-janji setia yang diucapkan di bawah sinar bulan. Ingatanku melayang ke masa lalu. Mirna, sayang. Suara Mas Bram terngiang di kepalaku, jernih sekali, seolah dia baru membisikkannya kemarin sore. Maaf ya Mas, belum bisa kasih rumah mewah atau mobil. Tapi Mas janji, sampai kapanpun, kamu adalah satu-satunya ratu di hatiku. Kita akan menua bersama, susah senang berdua. Tanggal ini akan jadi saksi cinta kita. Aku ingat tatapan matanya waktu itu. Tatapan Mas Bram yang dulu. Mas Bram yang bekerja keras sebagai staf gudang, yang pulang dengan baju penuh keringat dan oli, tapi matanya berbinar saat melihatku menyambutnya di pintu. Mas Bram yang selalu memijat kakiku saat aku lelah mengurus rumah. Mas Bram yang rela tidak makan siang demi membelikanku daster baru. Tapi Mas Bram yang itu sudah mati. Sosok yang sekarang menyandang status sebagai suamiku di KTP dan kartu keluarga adalah orang asing. Jiwanya telah berganti. Tubuhnya sama, tapi hatinya telah menjadi batu. Orang asing yang kejam, dingin, dan tak tersentuh. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi perlahan, menggerogoti kebahagiaan kami seperti rayap memakan kayu. Sejak karirnya naik perlahan, sejak dia mulai diangkat menjadi supervisor, lalu manajer area, sejak dia mulai mengenal pergaulan, kota, segalanya berubah. Dia mulai merasa bahwa istri di rumah yang bau bawang, bau minyak telon, dan tangannya kasar ini tak lagi sepadan dengan setelan jasnya yang wangi dan rapi. Dia mulai malu membawaku ke acara kantor. Sudah 3 bulan ini Mas Bram jarang pulang. Rumah ini baginya tak lebih dari sekadar tempat persinggahan. Kalaupun pulang, dia hanya mampir 1 jam untuk ganti baju atau mengambil dokumen, lalu pergi lagi dengan 1001 alasan. Dinas luar kota, lembur proyek, meeting dengan klien penting. Awalnya aku percaya. Demi Tuhan, aku mencoba percaya. Aku adalah istri yang diajarkan oleh orang tuaku untuk taat, untuk tidak banyak menuntut, untuk menjadi air yang menyejukkan saat suami pulang membawa api masalah dari luar. Aku menelan semua kecurigaanku. Aku menepis semua bisikan hati nuraniku. Tapi kesabaran itu perlahan terkikis oleh kenyataan pahit yang telanjang di depan mata. Nafkah? Jangan tanya. Sudah 6 bulan dia tidak memberikan uang belanja yang layak. Gajinya yang kudengar sudah puluhan juta itu tak pernah mampir ke rekeningku. Kadang dia hanya melempar uang 100.000 di meja makan sambil bersungut-sungut, wajahnya penuh kebencian saat melihatku. Cukup Cekin, kamu itu boros banget sih jadi istri. Masa uang segitu kurang terus? Belajar ngatur duit dong, bentaknya waktu itu. 100.000 untuk seminggu? Di zaman sekarang? Untuk makan kami berdua, bayar listrik, air, dan jajan Dika? Aku hanya bisa menelan ludah, menahan bantahan yang sudah di ujung lidah. Aku tahu jika aku membantah, bukan uang tambahan yang kudapat, melainkan bentakan kasar, atau lebih parah lagi, barang-barang di rumah yang akan melayang menabrak dinding. Aku tahu kemana uangnya pergi. Naluri istri setajam mata elang. Aroma parfum wanita yang asing dan mahal menempel di kerah kemejanya saat kucuci. Aroma floral yang manis dan menyengat, bukan aroma sabun cuci baju murah yang kupakai. Struk belanjaan barang branded yang pernah kutemukan terselip di saku celana bahannya yang lupa dia buang, struk pembelian tas wanita merek Coach seharga 5 juta rupiah, dan struk makan malam di restoran Jepang seharga 1 juta rupiah. 5 juta rupiah untuk sebuah tas?
Sementara untuk bayaran sekolah Dika yang hanya 300.000 saja dia bilang tidak ada uang. Sementara sepatu Dika sudah jebol di bagian jempolnya dan harus kulem pakai aibon berkali-kali. Dadaku sesak bukan main. Oksigen di dapur sempit ini terasa menipis. Aku meremas daster lusuhku tepat di bagian dada, mencoba meredakan nyeri yang tak berdarah itu. Siska. Nama itu kudengar dari Rani, teman lamaku yang tak sengaja melihat mereka di sebuah mall. Mir, suamimu jalan sama cewek. Cantik, Mir. Putih, mulus, rambutnya badai. Kayaknya janda muda. Namanya Siska, anak teman kantorku tahu dia. Katanya anak Siska sekolah di sekolah internasional. Katanya Mas Bram yang membiayai semuanya. Informasi itu seperti racun yang menyebar pelan di darahku. Suamiku membiayai anak orang lain sekolah di tempat mewah, sedangkan anak kandungnya sendiri terancam dikeluarkan dari sekolah karena menunggak. Suamiku membelikan tas mewah untuk wanita lain, sedangkan istrinya harus menjahit sampai mata rabun hanya untuk beli beras. Ya Allah, jika memang dia bukan jodohku lagi, kenapa engkau masih membiarkan aku bertahan dalam kesakitan ini? Apa salahku, ya Allah? Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Aku hanya ingin anakku punya ayah. Rintihku lirih, suara tangis yang kutahan akhirnya pecah juga. Aku menangis tanpa suara di dapur yang gelap, membiarkan air mata jatuh ke dalam gelas plastik kosong. Hanya suara hujan yang menyamarkan isak tangisku. Namun, tiba-tiba, di sela-sela gemuruh hujan, terdengar suara lain. Suara batuk. Berat, kering, menyakitkan. Uhup, uhup, uhup. Itu suara Dika? Aku tersentak. Naluri ibuku langsung menyala, menghapus semua kesedihan tentang Mas Bram dalam sekejap. Aku buru-buru mengusap air mata kasar dan berlari ke kamar. Dika terbangun. Dia duduk di atas kasur sambil memegangi dadanya, tubuh kecilnya terguncang hebat setiap kali batuk itu datang. Wajahnya merah padam dalam kegelapan. Dika? Kenapa, nak? Sakit dadanya? Tanyaku panik. Aku duduk di sebelahnya dan menyentuh dahinya. Astagfirullah. Panas. Bukan sekadar hangat demam biasa, tapi panas yang menyengat kulit telapak tanganku. Panas yang agresif, seolah ada api yang membakar di bawah kulitnya. Bu, dingin. Dika dingin banget, Bu. Dika meracau, suaranya lemah dan bergetar. Giginya gemeretak menahan gigil, padahal tubuhnya seperti bara api. Ya Allah, demam kamu tinggi sekali, nak. Tadi sore cuma hangat. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokanku. Aku segera menyelimutinya dengan selimut tebal bermotif kartun yang sudah pudar warnanya. Sabar ya, sayang. Ibu ambil kompres dulu. Tahan ya, nak. Bismillah. Aku berlari ke dapur, menyambar baskom kecil, mengisinya dengan air hangat dari termos, dan mengambil handuk kecil. Tanganku gemetar hebat saat memeras handuk itu. Air mata kembali menetes, kali ini karena ketakutan. Dika punya riwayat kejang demam, step, saat bayi. Dokter pernah mewanti-wanti, Bu, anaknya jangan sampai panas tinggi ya. Kalau di atas 39 derajat, dia berisiko kejang lagi. Itu bahaya buat otaknya. Peringatan dokter itu berdenging di telingaku seperti sirine bahaya. Aku kembali ke kamar dan meletakkan handuk hangat di dahi dan lipatan ketiak Dika. Anakku merintih, matanya terpejam rapat tapi bola matanya bergerak-gerak gelisah. Napasnya pendek-pendek dan sangat cepat. Ibu, sakit, kepala Dika sakit. Iya, nak. Iya sayang. Ibu di sini. Dika kuat ya? Aku butuh obat. Obat penurun panas paracetamol sirup di kotak P3K sudah habis minggu lalu saat Dika demam ringan karena kehujanan pulang sekolah. Aku merogoh saku dasterku. Kosong. Aku berlari ke meja jahit, menarik laci kecil tempatku menyimpan uang receh kembalian belanja. Kutuang isinya ke atas meja kayu dengan kasar. Kling, klang, kepingan 500-an perak, 1000-an logam, beberapa lembar 2000-an yang lecek, dan 2 lembar uang 10.000. Aku menghitungnya dengan jari gemetar. 1, 2, 10, 20. Totalnya Rp28.500. 28.000.
Cukup untuk beli obat sirup di apotek 24 jam di depan komplek. Tapi bagaimana kalau panasnya tidak turun? Bagaimana kalau dia butuh dokter? Biaya klinik 24 jam minimal 100.000. Belum obatnya. Aku menatap Dika yang kini mulai mengigau. Ayah pulang? Igau Dika. Hancur hatiku. Dalam sakitnya, dia memanggil ayahnya. Ayah yang bahkan mungkin sudah lupa wajah anaknya. Mas Bram? Desis namaku. Harapan terakhirku adalah ayahnya. Seburuk apapun dia, sejahat apapun dia padaku, Dika tetap darah dagingnya. Tidak mungkin ada ayah yang tega membiarkan anaknya sekarat. Logikaku berkata demikian. Sisa-sisa kepercayaanku pada kemanusiaan Mas Bram memaksaku untuk mencoba. Aku meraih ponsel bututku di atas meja. Layarnya sudah retak 1000 di pojok kanan bawah karena pernah dilempar Dika saat tantrum dulu. Baterainya tinggal 15%. Jariku dengan cepat mencari kontak yang kunamai, imamku, nama yang belum sempat kuubah meski rasanya sudah tak pantas. Pukul 2.15 dini hari. Aku menekan tombol panggil. Tuh. Nada sambung terdengar. Panggilan masuk. Ponselnya aktif. Hatiku berdebar kencang. Angkat, Mas. Tolong angkat. Kali ini saja. Buang egomu, buang selingkuhanmu sebentar saja. Anakmu butuh kamu. Nyawa anakmu ada di tanganmu. Tuh. Tidak ada jawaban sampai panggilan mati sendiri dan masuk ke kotak suara. Aku mencoba lagi. Jariku menekan tombol radial. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nihil. Tak ada suara manusia di seberang sana. Hanya nada sambung yang dingin dan mengejek. Aku beralih ke aplikasi WhatsApp. Tanganku mengetik dengan cepat, tipo bertebaran karena panik. Mas, angkat teleponku. Dika sakit parah. Badannya panas tinggi banget. Dia menggigil, napasnya sesak. Aku takut dia kejang lagi kayak dulu. Tolong, Mas. Aku nggak punya uang buat bawa ke dokter. Atau setidaknya pulanglah sebentar, antar kami ke RS. Tolong, Mas. Ini soal anakmu. Send. Pesan itu terkirim. Centang 1 abu-abu. Aku menatap layar tanpa berkedip. Menunggu. 1 detik. 2 detik. Semenit berlalu. Tiba-tiba, indikator di bagian atas layar berubah. Dari last send menjadi online. Jantungku melonjak. Harapan membuncah di dadaku. Dia bangun. Dia memegang ponselnya. Dia sedang melihat pesanku. Indikator berubah lagi menjadi typing. Dia sedang mengetik balasan. Oh, Mas Bram masih peduli, batinku penuh harap. Tapi kemudian, tulisan typing itu hilang. Aku menunggu balasannya muncul. Tidak ada. Lalu statusnya kembali online selama beberapa detik. Kemudian centang pada pesanku berubah menjadi 2 biru. Dia sudah membacanya. Jelas-jelas membacanya. Aku menunggu lagi. Mungkin dia sedang menelepon balik? Tidak. Ponselku diam. Mungkin dia langsung OTW pulang? Aku mencoba berpikir positif. 1 menit. 2 menit. 5 menit berlalu. Statusnya kembali menjadi last seen today at pukul 2.20. Dia keluar dari WhatsApp. Tanpa membalas 1 huruf pun. Tanpa menelepon balik. Dia membaca pesan bahwa anaknya sedang kritis, dan dia memilih untuk meletakkan ponselnya kembali dan tidur, atau melanjutkan apapun yang sedang dia lakukan. Rasa dingin yang lebih menusuk dari hujan di luar merambat ke tulang sumsumku. Kakiku lemas seketika. Aku merosot duduk di lantai, bersandar pada kaki meja jahit. Dia tahu. Dia sadar. Dan dia tidak peduli. Sebatu itukah hatinya sekarang? Sebiadab itukah manusia yang dulu berjanji melindungiku? Ibu saya. Rintihan Dika makin keras, menyadarkanku dari keterpurukan. Tubuh Dika mulai tersentak-sentak kecil. Matanya mendelit ke atas. Kejang. Ketakutan terbesarku terjadi. Dika. Astagfirullah. Dika, sadar nak. Lihat ibu, teriakku histeris. Kepalaku pening. Dunia serasa berputar. Rasa marah, panik, sakit hati, dan tak berdaya bercampur menjadi satu adukan emosi yang memualkan. Aku tidak bisa menunggu Mas Bram.
Berharap pada manusia yang sudah mati hatinya hanya akan membunuh anakku pelan-pelan. Aku menyambar dompet lusuhku, memasukkan semua uang receh 28.000 tadi. Aku tidak peduli kurangnya berapa, aku akan mengemis pada dokter kalau perlu. Aku akan sujud di kaki kasir rumah sakit. Aku menyambar jaket hujan plastik murah yang tergantung di balik pintu, lalu membungkus tubuh Dika dengan selimut tebal. Aku menggendongnya. Ya Allah! Berat sekali. Tubuh anakku yang 7 tahun terasa sangat berat bagi tubuhku yang kurang gizi ini. Tapi kekuatan seorang ibu entah datang dari mana. Aku mengangkatnya. Kita ke dokter ya, nak? Dika kuat ya? Jangan tidur, Dika dengerin suara ibu terus ya, ucapku sambil terengah-engah, menahan tangis. Aku membuka pintu depan. Angin kencang dan hujan deras langsung menampar wajahku. Aku tidak punya payung yang cukup besar. Kulepaskan jaket plastikku, kututupkan sepenuhnya ke tubuh Dika agar dia tidak kena air setetes pun, membiarkan tubuhku sendiri diguyur hujan badai. Aku berlari, menerobos genangan air yang setinggi mata kaki. Jalanan kompleks sepi, gelap, dan mencekam. Hanya ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Tujuanku satu, rumah Pak RT yang letaknya 3 blok dari sini. Beliau satu-satunya orang yang punya mobil dan sering menolong warga miskin sepertiku. Napasku memburu. Paru-paruku terasa mau pecah. Kakiku sempat terperosok ke dalam lubang jalan yang tertutup air, membuatku nyaris jatuh tersungkur. Tapi aku bertahan, mempererat pelukanku pada Dika. Bertahan, nak. Ibu mohon. Sesampainya di pagar rumah Pak RT yang tinggi, aku menggedornya brutal. Tolong, Pak RT. Tolong. Assalamualaikum. Pak RT, teriakku sekuat tenaga. Suaraku parau, tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar tepat di atas kepala. Lama sekali rasanya. Setiap detik penundaan terasa seperti ancaman kematian bagi Dika yang kini tubuhnya kaku dalam gendonganku. Akhirnya lampu teras menyala. Pak RT keluar dengan sarung dan kaos oblong, wajahnya kaget melihat kondisiku yang basah kuyup seperti tikus kecebur got. Istrinya menyusul di belakang. Astagfirullah, Bu Mirna. Kenapa hujan-hujanan begini tengah malam? Pak, tolong Dika, badannya panas tinggi, dia kejang. Pak, tolong antar ke rumah sakit. Saya nggak punya kendaraan. Aku memohon, air mataku bercampur dengan air hujan yang membasahi wajah. Aku hampir berlutut di aspal. Melihat kondisi Dika yang pucat pasi, Pak RT tanpa banyak tanya langsung berbalik. Bu, ambil kunci mobil. Sekarang, teriaknya pada istrinya. Ayo Bu Mirna, masuk mobil. Di dalam mobil kijang tua milik Pak RT, aku terus mendekap Dika, mengguncang-guncang tubuhnya pelan agar dia tetap sadar. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zolimin. Dika sayang, bangun nak. Tubuhku menggigil kedinginan karena basah kuyup kena AC mobil, tapi aku tidak merasakannya. Fokusku hanya pada napas Dika yang tersendat. Tiba-tiba, ponselku di saku daster yang basah bergetar. Jantungku berhenti sejenak. Mas Bram? Apa dia akhirnya sadar? Apa dia akhirnya punya hati nurani dan menelepon balik? Dengan tangan gemetar dan basah, aku merogoh ponsel. Layar menyala. Sebuah pesan masuk di WhatsApp. Tapi bukan dari Mas Bram. Dari Rani. Isi pesannya singkat, tapi mampu membuat darahku berhenti mengalir. Mir, maaf banget aku ganggu malam-malam dan bikin kamu syok. Tapi aku rasa kamu harus tahu kelakuan suamimu. Aku barusan lihat story IG temennya si pelakor itu. Lihat ini. Ada sebuah foto yang dikirim Rani. Loading gambarnya terasa sangat lama karena sinyal buruk di tengah hujan. Lingkaran hijau berputar-putar, seolah menunda kehancuranku. Lalu, gambar itu terbuka. Aku memperbesar foto itu. Cahaya layar ponsel menjadi satu-satunya sumber terang di kursi belakang mobil yang gelap. Di foto itu, terlihat sebuah meja makan di restoran mewah yang kukenal, Restoran Emerald, tempat paling mahal di kota ini. Di atas meja ada lilin-lilin cantik yang menyala romantis. Di sana duduk Mas Bram, suamiku. Ayah dari anak yang sedang sekarat di pangkuanku ini. Dia mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap, jas yang dulu kubelikan dengan uang tabungan hasil menjahit siang malam saat dia pertama kali naik jabatan. Rambutnya ditata rapi dengan pomade.
Wajahnya bersih, segar, dan tertawa lebar. Dia memegang gelas berkaki berisi cairan merah, mungkin wine atau sirup mahal. Dan di sampingnya, menempel erat padanya, adalah wanita itu. Siska. Mengenakan gaun merah menyala yang mengekspos bahunya yang mulus. Wajahnya penuh makeup, tersenyum manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Mas Bram. Tangan Mas Bram melingkar di pinggang wanita itu. Tapi yang membuat mataku nanar dan napasku tercekat adalah tulisan besar di atas kue tart coklat yang ada di depan mereka. Happy Anniversary 2 and my love. Forever us. Duniaku runtuh seketika. Waktu seolah berhenti. Suara hujan, suara mesin mobil, suara napas Dika, semua lenyap. Hanya ada foto itu di mataku. 2 tahun? Jadi, selama 2 tahun ini? 2 tahun kebohongan? Saat aku pontang-panting menjahit baju sampai jari bengkak dan tertusuk jarum? Saat aku makan nasi dengan garam demi menyisihkan lauk untuk Dika? Saat aku menahan malu ditagih uang sekolah di depan wali murid lain? Saat aku berdoa setiap malam agar rezeki suamiku lancar? Ternyata selama itu dia sedang membangun istana dengan wanita lain. Ternyata uang yang seharusnya untuk susu Dika dipakai untuk membeli kue anniversary haram itu. Ternyata saat dia bilang, dinas luar kota, dia sedang tidur di pelukan wanita itu. Dan malam ini, di detik ini, di saat darah dagingnya sendiri sedang bertaruh nyawa, meregang kesakitan menahan kejang di dalam mobil tua ini. Dia sedang tertawa lepas, merayakan 2 tahun perzinaannya dengan penuh sukacita. Dia membaca pesan dariku bahwa anaknya sakit, lalu meletakkannya, dan kembali memotong kue dengan pelakor itu. Desisku. Suaraku bukan lagi suara Mirna yang sabar. Ini suara dari dasar neraka. Air mataku kering seketika. Rasa sedih yang tadi mendominasi, lenyap tak berbekas. Rasa takut, rasa cemas, semuanya terbakar habis. Yang tersisa hanyalah api. Api kemarahan yang membumbung tinggi, membakar hangus sisa-sisa cinta dan hormatku pada laki-laki bernama Bramantio itu. Cukup sudah. Kesabaran ini sudah habis. Malam ini adalah batasnya. Aku menatap wajah pucat Dika. Bertahanlah, nak. Ibu berjanji, setelah kamu sembuh, tidak akan ada lagi air mata untuk laki-laki itu. Aku menatap kembali foto di layar ponsel. Wajah Mas Bram yang tertawa itu kini terlihat seperti wajah iblis di mataku. Tunggu aku, Mas, bisikku dalam hati, dingin dan tajam seperti mata pisau. Nikmatilah tawamu yang terakhir malam ini. Karena sebentar lagi, aku akan datang. Pesta kalian akan menjadi sangat meriah. Aku akan pastikan itu menjadi anniversary yang tak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Mobil Pak RT melaju kencang membelah genangan air, membawa seorang ibu yang hatinya telah dimatikan paksa, menuju medan perang untuk menuntut keadilan bagi anaknya. Mobil kijang tua milik Pak RT terus melaju menembus pekatnya malam, membelah tirai hujan yang seolah tak berujung. Setiap guncangan ketika ban mobil menghantam lubang jalan terasa seperti palu godam yang menghantam jantungku. Di kursi belakang yang sempit ini, aku masih mendekap Dika erat-erat, seakan-akan pelukanku adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak pergi meninggalkanku. Tubuh Dika yang tadi kaku karena kejang kini mulai melemas, namun napasnya masih terdengar berat dan tersendat. Grok, grok. Suara itu. Suara yang membuat bulu kuduku meremang. Itu suara napas yang berjuang mencari celah di antara paru-paru yang mungkin sudah penuh cairan atau infeksi. Pak, tolong lebih cepat, Pak. Rintihku, suaraku hampir hilang ditelan deru AC mobil yang berbunyi bising. Pak RT mengangguk tegas, matanya fokus mencengkeram setir, berusaha melihat jalanan yang buram. Iya, Bu Mirna. Ini saya sudah ngebut. Sabar ya, sebentar lagi sampai RSUD. Aku menunduk, menempelkan pipiku yang basah ke dahi Dika. Panasnya masih menyengat, tidak berkurang sedikitpun meski sudah kukompres dengan sisa handuk basah tadi. Dika, dengar ibu, nak. Kamu harus kuat. Kamu anak hebat. Jangan tinggalin ibu sendirian. Bisikku di telinganya. Pikiranku terpecah. Separuh jiwaku ada di sini, bertarung melawan maut bersama anakku. Separuh lagi tertinggal di foto yang ada di ponselku. Foto keparat itu. Wajah Mas Bram yang tertawa lebar, wajah pelakor itu yang tersenyum menang.
Bayangan mereka berdua sedang berdansa, memotong kue, dan saling menyuapi di restoran mewah terus berputar di kepalaku seperti film horor yang diputar ulang. Happy Anniversary 2ND. 2 tahun. 2 tahun aku menjadi orang bodoh. Selama 2 tahun ini, setiap kali Mas Bram pulang larut dengan alasan lembur, aku selalu menyambutnya dengan teh hangat dan pijatan. Aku selalu percaya saat dia bilang, "Maaf ya, Bu. Bapak capek banget kerja buat kalian." Kerja? Kerja apa? Kerja membahagiakan wanita lain? Kerja membangun dosa di atas penderitaan istri dan anaknya? Rasa sakit itu bukan lagi berupa kesedihan. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi kebencian yang dingin dan tajam. Aku membayangkan, saat ini juga, mungkin Mas Bram sedang menuangkan wine ke gelas Siska, tertawa renyah menanggapi lelucon teman-temannya, sementara di sini, anaknya sedang berjuang menarik napas. Ya, jangan biarkan mereka tertawa di atas tangisan anakku, doaku dalam hati. Bukan doa yang baik, aku tahu. Tapi malam ini, aku bukan malaikat. Aku hanyalah seorang ibu yang terluka parah. Cahaya lampu neon putih menyilaukan mata saat kami tiba di lobi IGD RSUD. Suasana di sana kacau balau. Pasien kecelakaan, pasien serangan jantung, tangisan keluarga, teriakan perawat, semuanya bercampur menjadi satu simfoni kepanikan. Pak RT langsung melompat turun dan berteriak memanggil petugas. "Suster, tolong, ada anak kejang." 2 orang perawat pria berlari membawa brankar. Aku meletakkan tubuh Dika di atas kasur beroda itu dengan tangan gemetar. "Anaknya umur berapa, Bu? Sejak kapan kejangnya?" tanya salah satu perawat sambil mendorong brankar masuk dengan cepat. Aku berlari kecil di samping brankar, napasku memburu. "Umur 7 tahun, Sus. Kejangnya barusan di jalan, sekitar 5 menit. Panasnya tinggi banget dari tadi sore." Mereka membawa Dika masuk ke ruang resusitasi, area khusus untuk pasien gawat darurat. Tirai hijau langsung ditarik menutup, memisahkan aku dengan anakku. "Maaf, Ibu tunggu di luar dulu. Kami harus pasang oksigen dan infus. Ibu silakan urus administrasi di depan," ucap perawat itu tegas, menahan dadaku agar tidak menerobos masuk. "Tapi anak saya, kami akan lakukan yang terbaik. Ibu tolong segera urus pendaftaran, biar datanya masuk." Pintu kaca otomatis tertutup di depan hidungku. Aku berdiri mematung. Tubuhku basah kuyup, rambutku lepek, kakiku telanjang karena sandalku putus saat lari tadi. Orang-orang di ruang tunggu menatapku dengan tatapan campur aduk, kasihan, jijik, atau sekadar ingin tahu. "Administrasi." Kata itu menghantamku kembali ke realita. Aku meraba saku dasterku yang basah. Dompet lusuhku masih di sana. Isinya, Rp28.500. Kartu BPJS? Aku teringat sesuatu yang membuat lututku lemas. BPJS Dika ikut perusahaan tempat Mas Bram bekerja. Bulan lalu, aku sempat dapat surat pemberitahuan dari HRD yang dikirim ke rumah karena Mas Bram tidak pernah ada di kantor, bahwa ada masalah administrasi data keluarga yang belum diperbarui oleh karyawan, sehingga status BPJS keluarga ditangguhkan sementara. Waktu itu aku sudah bilang ke Mas Bram, "Mas, urus BPJS Dika. Takut kenapa-napa?" Jawabannya enteng, "Ah, cerewet. Nanti Mas urus kalau sempet. Dika kan sehat-sehat aja." Dan sekarang, kalau BPJS tidak aktif, aku harus bayar umum. Biaya IGD, infus, obat kejang, oksigen itu bisa jutaan. Dari mana aku dapat uangnya? Aku berjalan gontai menuju loket pendaftaran. Petugas administrasi menatapku dari balik kaca. "Ada yang bisa dibantu, Bu? Pasien atas nama siapa?" "Dika? Dika Pratama. 7 tahun. Baru masuk IGD." Petugas itu mengetik sesuatu di komputer. "Baik, ada kartu berobat atau BPJS?" Aku menyerahkan kartu BPJS Dika dengan tangan gemetar. "Tolong dicek, Mbak. Sepertinya non-aktif." Mbak petugas itu mengecek sebentar, lalu menatapku dengan wajah prihatin. "Iya, Bu. Statusnya nonaktif karena premi tertunggak dari perusahaan penanggung atau datanya belum update. Jadi ini harus masuk jalur umum dulu ya, Bu." Duniaku gelap. Umum,
Berapa biayanya, Mbak? Untuk penanganan awal di IGD dan deposit obat, minimal harus ada deposit Rp500.000 dulu, Bu. Nanti sisanya dihitung setelah tindakan. 500.000. Angka yang bagi Mas Bram mungkin hanya seharga satu piring steak di restoran tempat dia berada sekarang. Tapi bagiku malam ini, angka itu setinggi gunung Himalaya. Mbak, uang saya cuma 20.000. Suaraku tercekat, air mata mulai menetes lagi. Tolong anak saya dulu, Mbak. Dia kritis. Nanti saya cari uangnya. Saya janji. Petugas itu tampak serba salah. Maaf, Bu. Aturan rumah sakit begitu. Tapi anak ibu tetap ditangani kok untuk life savingnya. Cuma untuk obat lanjutan dan kamar rawat inap nanti, harus ada biaya. Aku mundur dari loket dengan perasaan hancur. Aku harus menghubungi Mas Bram lagi. Harga diriku sudah tidak ada harganya dibanding nyawa Dika. Biarlah aku mengemis, biarlah aku dimaki, asalkan dia transfer uang. Aku duduk di kursi tunggu yang dingin, mengeluarkan ponselku lagi. Baterai tinggal 8%. Aku menelepon Mas Bram. Lagi. Dan lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dia merejek panggilanku. Bukan lagi tidak diangkat, tapi ditolak. Artinya dia sedang memegang ponsel dan menekan tombol merah karena terganggu dengan teleponku. Tak lama, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Mas Bram. Jantungku berdebar. Akhirnya dia merespon. Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Bisa nggak sih jangan nelpon terus? Ganggu orang lagi meeting aja. Udah dibilang aku sibuk urusan kerjaan. Kalau Dika sakit ya kasih obat warung, jangan manja dikit-dikit ke dokter. Dasar istri boros, bisanya cuma minta duit. Meeting? Dia menyebut pesta zinanya itu sebagai meeting. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Mataku menatap layar ponsel dengan nyalang. Dia bukan manusia. Iblis pun mungkin akan sujud melihat kelakuan Mas Bram. Aku mengetik balasan dengan jari yang menekan layar begitu keras hingga aku takut layarnya pecah. Meeting katamu. Meeting sambil suap-suapan kue sama Siska di restoran Emerald. Aku tahu semuanya, Mas. Anakmu sekarat di IGD, butuh biaya, dan kamu malah asyik pesta sama pelakor itu. Kalau Dika sampai kenapa-napa, aku pastikan kamu akan menyesal seumur hidup. Pesan terkirim. Centang 2. Lalu, bloket. Foto profil Mas Bram hilang. Statusnya hilang. Dia memblokirku. Dia memblokir istrinya sendiri di saat anaknya sedang bertaruh nyawa, hanya agar dia bisa melanjutkan pestanya tanpa gangguan. Aku tertawa. Tertawa miris, kering, dan menyakitkan. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi bibirku menyunggingkan senyum mengerikan. Baik, Mas. Baik. Kalau itu maumu. Tiba-tiba, bahuku ditepuk seseorang. Mirna? Aku menoleh. Rani berdiri di sana, napasnya ngos-ngosan, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia masih pakai baju tidur yang ditutupi jaket, rambutnya acak-acakan. Ran? Pertahananku runtuh. Aku memeluk sahabatku itu erat-erat, menumpahkan semua tangisan yang kutahan di depan orang asing tadi. Gimana Dika? Gimana kondisinya? Tanya Rani sambil mengusap punggungku. Kritis, Ran? Dia di dalam. Kejangnya udah berhenti tapi belum sadar. Dan aku nggak punya uang, Ran. BPJS Dika mati. Mas Bram? Mas Bram? Aku tak sanggup melanjutkan kata-kataku. Aku hanya menyodorkan ponselku yang menampilkan chat terakhir sebelum aku diblokir. Rani membaca pesan itu. Matanya membelalak lebar. Wajahnya memerah karena marah. Bangsat, umpat Rani keras, tak peduli didengar orang. Ini benar-benar laki-laki dajjal. Gila, dia blokir kamu pas Dika lagi begini. Dia lagi pesta, Ran, di Emerald, sama Siska. Kamu benar. Rani mengepalkan tangannya. Mir, ini nggak bisa dibiarin. Kamu nggak boleh diam aja. Laki-laki kayak gitu harus dikasih pelajaran. Kalau kamu diam, dia bakal makin nginjak-nginjak kamu. Tapi Dika biar aku yang jaga, potong Rani tegas. Dia memegang kedua bahuku, menatap mataku tajam.
Dengar, Mir. Aku bawa uang. Aku akan urus administrasi Dika sekarang. Aku akan deposit, aku akan beliin obat, aku akan nungguin dia di sini sampai sadar. Kamu nggak usah mikirin biaya dulu. Ran, aku nggak tahu harus balas gimana. Nggak usah dibales. Sekarang tugas kamu satu. Rani menunjuk ke arah pintu keluar rumah sakit dengan tatapan berapi-api. Kamu pergi ke sana. Ke restoran Emerald. Labrak mereka. Hancurkan pesta mereka. Bikin mereka malu seumur hidup. Tunjukin kalau Mirna yang selama ini diam bisa jadi singa kalau anaknya disakitin. Aku terdiam. Keraguan sempat menyergap. Apa aku tega meninggalkan Dika? Tapi kemudian bayangan wajah Dika yang pucat di berangkar berkelebat. Dika sakit karena ayahnya menelantarkannya. Dika menderita karena uang bapaknya dipakai foya-foya. Jika aku diam saja malam ini, Mas Bram akan terus merasa menang. Dia akan terus menindas kami. Keadilan harus ditegakkan malam ini juga. Aku menghapus air mataku kasar. Tatapanku berubah dingin. Rasa takut dan cemas itu berganti menjadi tekad yang membaja. Kamu benar, Ran. Aku harus ke sana. Pergi. Pakai ojek online. Nih, aku pesenin. Rani dengan sigap mengeluarkan ponselnya, memesan ojek motor agar cepat sampai menembus hujan. Tapi baju aku basah, kucel. Aku menatap penampilanku yang menyedihkan. Daster basah, tanpa alas kaki yang layak. Rani menatapku lamat-lamat, lalu tersenyum sinis. Justru itu, Mir. Jangan ganti baju. Datanglah dengan keadaanmu yang seperti ini. Biar semua orang lihat. Biar dunia lihat kontrasnya. Istri sah yang basah kuyup kehujanan demi nyawa anak, versus pelakor yang dandan menor pakai gaun mahal. Penampilanmu adalah senjatamu malam ini. Kata-kata Rani menohok kesadaranku. Benar. Aku tidak perlu berdandan untuk melawan mereka. Luka-lukaku adalah buktiku. Penderitaanku adalah mahkotaku malam ini. Ojeknya udah dapet. Drivernya nunggu di depan lobi, kata Rani. Dia menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tanganku. Bawa ini buat jaga-jaga. Kalau perlu ganti rugi kue yang kamu acak-acak nanti. Aku menggenggam tangan Rani erat. Makasih, Ran. Titip Dika. Kalau dia sadar, bilang ibu lagi jemput keadilan buat dia. Pasti. Hajar mereka, Mir. Aku berbalik, melangkah keluar dari IGD. Hujan masih turun, tapi tidak sederas tadi. Angin malam menerpa wajahku yang sembab, tapi aku tidak lagi merasa dingin. Ada api yang membakar di dalam dadaku, menghangatkan sekaligus mematikan. Aku naik ke motor ojek online yang sudah menunggu. Ke restoran Emerald, Pak. Dan tolong ngebut, pintaku pada abang ojek. Motor melaju membelah jalanan kota yang basah. Lampu-lampu jalanan berkelebat seperti garis-garis cahaya. Di setiap putaran roda, kemarahanku bertambah. Untuk setiap tetes infus yang masuk ke tubuh Dika. Untuk setiap butir nasi yang kami hemat. Untuk setiap tetes air mata yang kujatuhkan sendirian di malam sepi. Malam ini, semua itu akan kubayar lunas. Tunai. Tunggu aku, Mas Bram. Siska, nikmatilah sisa waktumu. Karena sebentar lagi, badai akan datang meratakan kebahagiaan palsu kalian. Di kejauhan, gedung restoran Emerald yang megah mulai terlihat, bersinar terang di tengah kegelapan malam, seolah menantangku untuk datang dan memadamkan cahayanya. Hujan mulai mereda menjadi gerimis tipis, tapi angin malam masih menusuk kulitku yang hanya terbalut daster katun basah. Di atas jok motor ojek online yang melaju kencang, aku memejamkan mata, membiarkan dinginnya udara menampar wajahku, berharap dingin itu bisa membekukan air mata yang masih memaksa keluar. Di kepalaku, hanya ada satu tujuan, restoran Emerald. Setiap detik perjalanan ini terasa seperti hitungan mundur menuju ledakan bom. Di belakang sana, di ruang putih berbau obat-obatan dan antiseptik, anakku sedang berjuang untuk hidup. Alat-alat medis mungkin sekarang sedang menempel di tubuh mungilnya yang rapuh. Rani pasti sedang duduk di sampingnya, memegang tangannya, menggantikan tugasku sebagai ibu. Rasa bersalah sempat mencubit hatiku. Ibu macam apa kamu, Mirna? Anakmu sekarat, kamu malah pergi melabrak suami,
bisik suara keraguan di kepalaku. Tapi kemudian, bayangan foto itu muncul lagi. Wajah Mas Bram yang tertawa. Wajah Siska yang bersandar manja. Tulisan Happy Anniversary di atas kue coklat. Tidak. Ini bukan soal cemburu buta. Ini soal keadilan. Dika sakit karena ayahnya lalai. Dika menderita karena uang yang seharusnya menjadi haknya, uang untuk makan bergizi, uang untuk asuransi kesehatan, uang untuk tempat tinggal yang layak, dirampok oleh wanita lain demi kesenangan sesaat. Jika aku kembali ke rumah sakit sekarang, aku hanya akan menangis di pojokan, tak berdaya, menunggu keajaiban. Tapi jika aku ke Emerald, aku bisa menuntut pertanggungjawaban. Aku bisa mengambil kembali harga diriku yang sudah diinjak-injak selama bertahun-tahun. Pak, lebih cepat lagi bisa? Suaraku parau, berteriak melawan angin. Siap, Bu. Pegangan, sahut abang ojek yang mungkin mengira aku sedang mengejar maling atau orang kabur. Dan dia tidak salah. Aku sedang mengejar maling. Maling kebahagiaan keluargaku. 15 menit kemudian, motor berhenti di depan lobi utama restoran Emerald. Kontras itu langsung menghantamku telak di ulu hati. Tempat ini berkilauan. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit entrance yang tinggi, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang dipoles licin hingga bisa dijadikan cermin. Di depan lobi, berjejer mobil-mobil mewah, Pajero Sport, Alphard, BMW, dan Mercedes. Mobil-mobil yang mengkilap, bersih, tanpa setitik debu pun. Dan di sini aku berdiri. Seorang wanita kurus, bermata sembab, dengan daster batik yang warnanya sudah pudar dan basah kuyup, rambut lepek menempel di dahi, tanpa alas kaki yang layak, hanya sandal jepit putus yang tadi kutinggalkan di rumah sakit, jadi aku bertelanjang kaki sejak turun dari motor. Abang ojek menatapku ragu setelah aku membayarnya. Ibu yakin mau masuk sini? Ini tempat orang-orang Bu? Saya yakin, Pak. Terima kasih, jawabku singkat. Aku melangkah menuju pintu kaca raksasa itu. Pintu yang dijaga oleh 2 orang satpam bertubuh tegap dengan seragam safari rapi. Salah satu satpam yang melihatku datang langsung melangkah maju, tangannya terangkat memberikan isyarat berhenti. Wajahnya memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang sangat menyakitkan. Maaf, Bu. Ibu mau kemana? Di sini dilarang mengemis atau jualan, ucapnya tegas, suaranya cukup keras hingga beberapa tamu yang baru turun dari mobil menoleh. Mengemis? Ya, penampilanku memang seperti pengemis. Tapi hatiku malam ini lebih kaya dari siapapun di dalam sana. Aku membawa kebenaran. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi. Saya bukan pengemis, Pak. Saya mau masuk. Suami saya ada di dalam. Satpam itu tertawa kecil, sebuah tawa yang menghina. Suami? Di dalam? Ibu jangan ngawur. Ini restoran fine dining, Bu. Tamu di sini orang-orang terhormat. Paling suami ibu sopir yang lagi nunggu majikan di parkiran belakang. Coba cari di sana. Darahku mendidih. Bahkan satpam pun merendahkanku karena pakaianku. Suami saya Bramantio. Dia reservasi meja atas nama dia atau mungkin atas nama selingkuhannya, Siska. Cek daftar tamu Bapak sekarang, bentakku. Satpam itu mengerutkan kening, sedikit terkejut dengan nada bicaraku yang penuh otoritas meski penampilanku gembel. Temannya yang satu lagi mendekat. Ada apa ini? Ini, ada orang gila ngaku-ngaku istrinya Pak Bram. Padahal Pak Bram kan ada di VIP room 2, lagi anniversary sama istrinya yang cantik itu. Dad, istri yang cantik itu. Jadi di mata orang-orang sini, Siska lah istrinya. Siska yang dihormati. Siska yang dibukakan pintu. Siska yang disenyumi. Sementara aku, istri sah yang menemani Bram dari nol, dari dia masih naik motor butut kreditan, dianggap orang gila. Rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Dengar ya, Pak. Suaraku bergetar menahan amarah, tapi tatapanku tajam menghunus mata satpam itu. Wanita yang di dalam itu bukan istrinya. Itu pelakor. Istri sahnya saya. Bapak mau halangi saya? Silakan. Tapi kalau sampai saya teriak di sini dan wartawan datang meliput kalau restoran Emerald melindungi perselingkuhan dan mengusir istri sah, Bapak yang akan dipecat. Ancaman itu, entah datang dari mana, berhasil membuat mereka ragu. Kata,
wartawan, dan perselingkuhan adalah racun bagi bisnis tempat mewah seperti ini. Minggir, teriakku, dan tanpa menunggu izin, aku menerobos masuk melewati celah di antara kedua satpam yang sedang bengong. Aku mendorong pintu kaca berat itu. Hembusan udara dingin beraroma lavender dan steak mahal langsung menyambutku. Musik klasik piano mengalun lembut, sangat kontras dengan badai di dalam dadaku. Di dalam, suasananya tenang dan elegan. Orang-orang berpakaian rapi duduk di meja-meja bundar, berbicara dengan suara pelan, tertawa sopan, mendentingkan gelas kristal mereka. Kehadiranku seperti noda tinta hitam di atas kain sutra putih. Semua mata langsung tertuju padaku. Seorang pelayan wanita dengan seragam rapi ternganga melihatku. Tamu-tamu berhenti mengunyah. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa? Kok bisa masuk? Ya ampun, kotor banget. Jorok. Keamanan mana sih? Aku tidak peduli. Aku berjalan lurus, meninggalkan jejak kaki basah dan berlumpur di atas karpet tebal restoran. Mataku menyapu sekeliling, mencari di mana letak VIP Room 2 yang tadi disebut oleh satpam. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan dengan pintu kaca ganda yang tertutup setengah. Dari sana terdengar suara gelak tawa yang sangat kukenal. Suara yang dulu selalu menjadi penghantar tidurku. Suara Mas Bram. Aku mempercepat langkahku. Seorang manajer restoran berusaha menghadangku. Maaf, Ibu. Ibu tidak boleh masuk ke area PR. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh saya. Atau saya hancurkan tempat ini. Manajer itu mundur, kaget melihat kilatan gila di mataku. Aku sampai di depan pintu VIP Room 2. Jantungku berdegup kencang, rasanya mau melompat keluar dari rongga dada. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu yang dingin. Di dalam sana, ada jawaban dari semua penderitaanku. Di dalam sana, ada dua manusia yang menari di atas penderitaan anakku. Aku mengintip sedikit dari celah pintu yang terbuka. Pemandangan di dalam sana membuat napasku tercekat. Ruangan itu didekorasi dengan indah. Balon-balon berwarna emas dan merah marun menghiasi langit-langit. Ada spanduk kecil bertuliskan Happy 2nd Anniversary Bram Osiska. Ada sekitar 10 orang di sana. Aku mengenali beberapa wajah. Itu Pak Rudi, teman sekantor Mas Bram yang dulu pernah datang ke acara syukuran rumah kami. Itu Andi, bawahan Mas Bram yang sering kupasakkan bekal kalau dia lembur di rumah. Dan itu, beberapa wanita sosialita teman-teman Siska yang sering pamer tas di Instagram. Mereka semua tahu? Mereka semua tahu Mas Bram punya istri dan anak, tapi mereka tetap datang merayakan perselingkuhan ini? Mereka bersekongkol? Teman macam apa mereka? Batinku perih. Ternyata pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tapi diamini oleh satu lingkungan. Di tengah ruangan, Mas Bram sedang berdiri memegang gelas wine. Wajahnya merah padam, mungkin karena alkohol atau kegembiraan. Di sebelahnya, Siska duduk sambil tersenyum malu-malu, tangannya menggenggam erat tangan Mas Bram. Terima kasih teman-teman sudah datang, ucap Mas Bram, suaranya lantang dan penuh kebanggaan. Malam ini spesial banget buat saya. 2 tahun ini adalah masa-masa terindah dalam hidup saya. Siska, dia wanita yang benar-benar mengerti saya. Dia penyemangat saya. Beda banget sama kehidupan saya yang dulu, yang suram dan penuh beban. Suram? Penuh beban? Aku yang mendampinginya saat dia di PHK di perusahaan lama, dia sebut beban? Aku yang rela menjual perhiasan warisan ibuku untuk modal dia kerja, dia sebut suram? Cheers untuk pasangan paling serasi tahun ini, teriak Pak Rudi sambil mengangkat gelasnya. Cheers, sahut yang lain serempak. Cukup, sandiwara ini harus diakhiri. Aku menendang pintu itu dengan sekuat tenaga. Brat! Pintu terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara keras yang menggelegar. Musik berhenti seketika. Gelas yang dipegang Andi terjatuh ke lantai dan pecah. Prang! Semua kepala menoleh ke arah pintu. Hening. Sangat hening. Di ambang pintu, aku berdiri. Basah. Berantakan. Wajah pucat tanpa make-up. Mata merah membara. Kaki telanjang yang kotor. Mas Bram yang sedang tertawa, mulutnya masih terbuka, tapi suaranya hilang.
Matanya melotot seolah melihat hantu. Wajahnya yang tadi merah merona, seketika berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok. Gelas di tangannya bergetar hebat hingga isinya tumpah ke jas mahalnya. Siska menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Ya ampun, siapa itu? Pengemis masuk. Mas Bram tidak menjawab. Bibirnya gemetar. Mirna, desisnya, suaranya hampir tak terdengar, seperti tikus yang terperangkap. Aku melangkah masuk. Pelan. Setiap langkahku di atas lantai kayu itu terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi karir dan harga diri Mas Bram. Teruskan, Mas, kataku. Suaraku tenang, tapi dinginnya menusuk tulang. Jauh lebih menakutkan daripada teriakan histeris. Kenapa berhenti? Katanya hidupmu yang dulu suram? Katanya istrimu beban? Tamu-tamu yang lain saling pandang dengan bingung. Bram? Ini siapa? Tanya salah satu teman Siska yang belum tahu. Mas Bram gagap. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Dia mencoba maju, merentangkan tangan seolah ingin menghalangiku mendekati Siska. Mirna, kamu ngapain di sini? Pulang. Kita bicara di rumah, bentaknya, mencoba terlihat dominan, tapi suaranya pecah karena panik. Di rumah, teriakku tiba-tiba, membuat Siska tersentak kaget di kursinya. Kamu bilang bicara di rumah? Saat anakmu sekarat di rumah sakit, kamu blokir nomor istrimu. Kamu bilang kamu meeting. Ternyata meeting MU adalah selangkangan pelakor ini. Kata-kata kasarku membuat ruangan itu riuh. Bisik-bisik berubah menjadi suara kaget. Siska berdiri, wajahnya merah padam karena dihina. Jaga mulutmu ya. Kamu siapa sih? Datang-datang kotor, bau, bikin onar di acara orang. Security mana sih? Aku menatap Siska. Wanita itu memang cantik. Wangi. Kulitnya mulus perawatan. Bajunya mungkin seharga biaya hidupku setahun. Tapi di mataku, dia tak lebih dari sampah yang dibungkus plastik emas. Aku siapa? Aku tertawa sinis, berjalan mendekati meja utama. Mas Bram mundur selangkah, ketakutan. Kenalkan, semuanya, aku merentangkan tangan, memamerkan daster basahku. Saya Mirna, istri Sah Bramantio yang tercatat di KUA dan negara. Wanita yang dia nikahi 8 tahun lalu. Ibu dari anaknya, Dika, yang sekarang sedang kritis bertaruh nyawa di RSUD karena ayahnya sibuk pesta zina di sini. Mata Pak Rudi terbelalak. Dia menatap Bram dengan tatapan tak percaya. Bram, lo bilang istri lo udah meninggal setahun lalu karena kanker? Lo bilang lo duda? Meninggal? Jadi itu alasan teman-temannya mendukung? Mas Bram mematikan aku dalam ceritanya? Hatiku seperti disayat sembilu, tapi kemudian rasa jijik mengambil alih. Oh, jadi aku sudah mati ya, Mas? Tanyaku, kini berdiri tepat di depan wajah Mas Bram. Bau parfum Siska yang menempel di jasnya membuatku mual. Mir, dengerin dulu, aku bisa jelasin. Mas Bram mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku beralih menatap Siska yang kini terlihat bingung dan panik. Dan kamu, Mbak cantik. Kamu bangga ya? Bangga jadi piala bergilir laki-laki pembohong ini? Kamu tahu uang yang dipakai buat beli gaunmu itu uang siapa? Itu uang susu anakku. Uang sekolah anakku yang nunggak? Saya nggak tahu. Cicit Siska, nyalinya mulai ciut melihat amukanku. Sekarang kamu tahu. Bentakku. Mataku tertuju pada kue tart besar di tengah meja. Kue Black Forest yang indah dengan lilin angka 2. Simbol 2 tahun pengkhianatan. Simbol 2 tahun penderitaanku. Tanpa pikir panjang, tanganku bergerak. Aku mencengkeram kue itu dengan kedua tanganku. Krimnya yang dingin dan lengket memenuhi jemariku. Mas Bram, Siska, selamat hari jadi ya. Semoga kalian membusuk di neraka bersama-sama. Dan dengan sekuat tenaga, aku mengangkat kue itu tinggi-tinggi, lalu, plop, kuhantamkan kue tart besar itu tepat ke wajah Mas Bram dan Siska yang berdiri berdampingan. Krim coklat, bolu, dan ceri merah meledak mengotori wajah, rambut, jas mahal, dan gaun merah itu. Jeritan Siska melengking tinggi memecahkan suasana. Pesta mewah itu seketika berubah menjadi bencana. Dan aku, Mirna,
berdiri di sana dengan tangan berlumuran krim, merasa puas untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Detik setelah kue tart itu mendarat di wajah mereka, waktu seolah membeku. Seluruh ruangan VIP itu tenggelam dalam keheningan yang mengerikan, hanya disela oleh suara napas tertahan dari para tamu undangan. Siska berdiri kaku, matanya terbelalak lebar di balik lapisan krim coklat tebal yang menutupi separuh wajah cantiknya. Maskaranya luntur bercampur dengan lapisan gula hitam, membuat wajahnya tampak seperti badut horor. Rambutnya yang tadi ditata rapi ala salon mahal, kini lengket dan menggumpal, dihiasi remah-remah bolu. Sementara Mas Bram, dia tampak seperti orang yang baru saja terkena stroke ringan. Tangannya mengambang di udara, tak tahu harus berbuat apa. Krim menetes dari hidung mancungnya, jatuh mengotori kemeja putih dan jas abu-abu mahalnya, simbol kesuksesan yang dia banggakan selama ini, kini tak lebih dari kain lap kotor. Ah! Teriakan histeris Siska memecah kebekuan itu. Dia meraba wajahnya dengan panik, mencoba membersihkan krim yang masuk ke matanya. Mataku, perih, Bram, lakukan sesuatu. Usir orang gila ini, jeritnya sambil menghentak-hentakkan kaki. Gaun merahnya sudah tak berbentuk lagi, penuh noda coklat yang tak mungkin hilang. Mas Bram tersentak, kesadarannya kembali. Dia mengusap wajahnya kasar, memperlihatkan matanya yang kini merah menyala karena marah dan malu. Mirna, kamu benar-benar keterlaluan, bentak Mas Bram, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Dia maju selangkah, tangannya terkepal seolah ingin memukulku. Kamu tahu berapa harga baju ini? Kamu tahu siapa orang-orang di sini? Kamu mempermalukan aku di depan klien dan teman-temanku. Aku tidak mundur 1 sentimeter pun. Malah, aku menantang tatapannya. Mataku tak berkedip. Rasa takut yang biasanya muncul saat dia membentakku di rumah, malam ini lenyap tak berbekas. Digantikan oleh kekuatan aneh yang datang dari rasa sakit seorang ibu. Mempermalukan kamu? Tanyaku pelan namun tajam, suaraku bergetar menahan emosi. Mas, kamu tidak butuh bantuanku untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan itu saat kamu memilih untuk selingkuh dan menelantarkan anakmu. Cukup, potong Mas Bram. Dia menunjuk ke arah pintu. Keluar sekarang, sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu. Kamu istri durhaka? Istri nggak tahu diuntung. Pantesan aku cari yang lain, kelakuanmu kayak preman pasar. Preman pasar katamu, teriakku, suaraku melengking tinggi hingga membuat gelas-gelas di meja bergetar. Aku berbalik menghadap para tamu undangan yang masih terpaku di tempat duduk mereka. Beberapa sudah mengeluarkan ponsel, merekam kejadian ini secara diam-diam. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat laki-laki ini. Aku menunjuk Mas Bram dengan telunjuk yang masih belepotan krim. Dia bilang saya preman pasar? Asal kalian tahu, saya adalah wanita yang menemani dia saat dia masih jadi buruh gudang. Saya yang jual cincin kawin kami buat modal dia ikut pelatihan. Saya yang makan nasi garam supaya dia bisa beli bensin buat kerja. Air mataku mulai menetes lagi, tapi aku tidak menghapusnya. Biar mereka lihat. Biar dunia tahu. Dan sekarang, setelah dia sukses, dia bilang saya sudah mati. Dia bilang ke kalian semua kalau dia duda. Duda dari mana? Aku merogoh saku dasterku yang basah, mengeluarkan ponselku yang layarnya retak. Aku membuka galeri, menunjukkan foto Dika yang sedang terbaring dengan selang infus di rumah sakit, foto yang sempat dikirim Rani sebelum aku sampai di sini. Lihat ini. Aku menyodorkan ponselku ke wajah Pak Rudi. Ini anak kami. Dika, 7 tahun. Dia sekarang lagi kritis di IGD RSUD. Dia kejang-kejang karena demam tinggi. Dan bapaknya? Bapaknya yang terhormat ini malah sibuk potong kue di sini. Pak Rudi menatap layar ponselku. Wajahnya pucat. Dia mengenali wajah Dika. Dulu, saat Dika masih bayi, Pak Rudi pernah datang menjenguk. Ya kan? Gumam Pak Rudi. Dia menoleh ke arah Bram dengan tatapan yang berubah drastis. Dari tatapan sahabat menjadi tatapan jijik. Bram, lo bilang Dika meninggal bareng ibunya pas kecelakaan tahun lalu? Lo bilang lo butuh pinjaman duit kantor buat biaya pemakaman mereka? Hening lagi. Kali ini hening yang mencekam. Aku ternganga. Pinjaman uang pemakaman?
Masya, kakiku lemas mendengarnya. Jadi uang yang dia pakai untuk foya-foya dengan Siska sebagian adalah uang hasil menipu teman-temannya dengan menjual berita kematianku dan Dika? Betapa rendahnya dia. Mas Bram gelagapan. Ruth, dengerin gue itu cuma salah paham. Salah paham mata lo, bentak Pak Rudi. Dia berdiri, mendorong kursinya hingga terjengkang ke belakang. Pak Rudi berjalan mendekati Bram. Wajahnya merah padam menahan amarah. Dia merasa dikhianati. Dia merasa dibodohi. Gue ngumpulin sumbangan 1 divisi buat lo waktu itu, Bram. Kita semua nangis denger cerita sedih lo. Ternyata lo nipu kita semua? Istri lo masih hidup? Anak lo masih hidup dan sekarang lo telantarin. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mas Bram yang lengket. Suaranya begitu nyaring, lebih nyaring dari suara piring pecah tadi. Kepala Mas Bram terpental ke samping. Siska menjerit lagi, ketakutan melihat kekerasan itu. Bajingan lo, Bram, maki Pak Rudi. Teman-teman Bram yang lain pun ikut berdiri. Andi, bawahan Bram, menatap bosnya dengan tatapan tak percaya. Pak Bram, tega banget, Pak. Saya sampai potong gaji buat nyumbang bapak waktu itu. Ucap Andi lirih, kekecewaan mendalam terpancar di matanya. Suasana ruangan itu berubah total. Bukan lagi pesta anniversary yang romantis, melainkan pengadilan umum. Mas Bram memegangi pipinya yang merah. Dia tidak berani membalas. Dia tahu dia sudah kalah. Kebohongannya yang dia susun rapi selama 2 tahun, runtuh dalam sekejap mata hanya karena kedatangan istri gembelnya. Siska, yang melihat situasi berbalik tidak menguntungkan, mencoba membela diri. Dia mengambil tisu, membersihkan wajahnya kasar, lalu menatapku nyalang. Perempuan kampung. Jangan sok suci ya. Bram selingkuh pasti karena lo nggak becus ngurus suami. Lihat tuh dandanan lo. Kayak gembel. Pantes Bram jijik. Mana ada laki-laki betah sama perempuan bau bawang kayak lo. Kata-kata Siska seperti bensin yang disiramkan ke api. Tapi sebelum aku sempat membalas, seorang wanita parubaya yang duduk di ujung meja, tadi dia diam saja, tiba-tiba berdiri. Aku mengenalinya dari majalah Sosialita. Dia Bu Hesti, istri pemilik perusahaan tempat Mas Bram bekerja. Ternyata dia juga diundang, mungkin Mas Bram ingin menjilat atasan. Bu Hesti berjalan anggun mendekati Siska. Tatapannya dingin dan merendahkan. Jaga mulut kamu, Nona, ucap Bu Hesti tenang tapi berwibawa. Siapa yang gembel di sini? Ibu ini. Bu Hesti menunjukku. Datang dengan baju basah dan tanpa alas kaki demi menyelamatkan anaknya. Itu kehormatan seorang ibu. Sedangkan kamu memakai gaun mahal hasil uang curian dari hak anak yatim piatu yang masih hidup bapaknya. Siska terdiam, mulutnya terkatup rapat. Dan kamu, Bram, Bu Hesti beralih ke suamiku. Saya akan laporkan kejadian ini ke suami saya malam ini juga. Perusahaan tidak mempekerjakan penipu. Apalagi penipu yang menggunakan modus kematian keluarga untuk korupsi uang santunan. Siap-siap saja surat pemecatan besok pagi. Kaki Mas Bram langsung lemas. Dia jatuh terduduk di lantai yang penuh krim kue. Wajahnya pucat pasi. Dipecat? Itu adalah akhir dari segalanya baginya. Tanpa jabatan, tanpa gaji besar, dia bukan siapa-siapa. Hutang-hutangnya untuk membiayai gaya hidup Siska akan mencekiknya. Bu Hesti, tolong Bu, jangan lapor bapak, saya bisa jelaskan? Mas Bram mengiba, mencoba memegang kaki Bu Hesti, tapi Bu Hesti mundur dengan jijik. Jangan sentuh saya. Saya jijik lihat laki-laki yang menelantarkan anak sakit demi perempuan murahan, ucap Bu Hesti tajam. Tamu-tamu mulai bubar. Satu persatu mereka mengambil tas dan pergi meninggalkan ruangan itu. Tidak ada yang berpamitan pada Bram atau Siska. Mereka memandang pasangan itu dengan tatapan menghina. Beberapa bahkan meludah ke lantai sebelum keluar. Ayo kita pergi. Nggak sudi aku temenan sama pelakor, celetuk salah satu teman sosialitas Siska, yang dulu sering memuji-muji tas baru Siska. Iya, malu-maluin aja. Ternyata barang-barangnya hasil meras suami orang, sahut yang lain. Dalam hitungan menit, ruangan itu kosong. Hanya tersisa aku, Mas Bram yang terduduk lemas di lantai, dan Siska yang masih berdiri dengan napas memburu menahan tangis dan amarah.
Aku menatap mereka berdua dari atas. Pemandangan yang menyedihkan. Pasangan yang tadi terlihat bak raja dan ratu, kini tak lebih dari tikus got yang tertangkap basah. Aku mendekati Mas Bram. Aku berjongkok sedikit, menyejajarkan wajahku dengannya. Mas, panggilku pelan. Dia mendongak. Ada air mata di sudut matanya. Mir, tolong Mas, Mir, bilang sama Bu Hesti jangan sampai Mas dipecat. Aku tersenyum miris. Bahkan di saat seperti ini, yang dia pikirkan hanya jabatannya. Bukan anaknya. Simpan air matamu, Mas. Kamu akan butuh lebih banyak air mata untuk hari-hari ke depan, bisikku. Mulai malam ini, detik ini, kita selesai. Aku haramkan tubuhku untuk kamu sentuh lagi. Aku haramkan namamu ada di samping namaku. Besok, aku akan urus gugatan cerai. Mir, Dan kamu, aku menoleh ke Siska yang sedang sibuk membersihkan gaunnya dengan serbet, seolah gaun itu lebih penting dari harga dirinya yang sudah hancur. Ambil dia. Ambil laki-laki bekas ini. Aku ikhlas. Bawa dia, urus dia kalau dia sudah nggak punya apa-apa. Buktikan kalau cintamu itu tulus, bukan karena uangnya. Siska mendengus kasar, tapi tidak berani menjawab. Matanya liar melihat ke sekeliling, mungkin mulai menghitung untung rugi bertahan dengan Bram yang sebentar lagi jadi pengangguran. Aku berdiri tegak. Rasanya ringan sekali. Beban yang selama ini menindih dadaku seolah terangkat bersamaan dengan terlemparnya kue tadi. Urusan kita di sini selesai. Tapi urusan di pengadilan baru akan dimulai. Siapkan pengacaramu, Mas. Aku akan tuntut hak asuh Dika dan semua nafkah yang kamu gelapkan selama ini. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik. Aku melangkah keluar dari ruangan VIP yang kini berantakan dan bau amis telur itu. Di lorong restoran, para pelayan dan tamu lain menatapku. Tapi kali ini tatapan mereka berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Beberapa menatapku dengan kagum, seolah melihat pahlawan yang baru keluar dari medan perang. Ibu hebat, bisik salah satu pelayan wanita saat aku melewatinya. Aku hanya mengangguk lemah. Adrenalinku mulai surut, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa dan kekhawatiran yang kembali menyergap. Dika. Aku harus kembali ke Dika. Aku berjalan keluar dari restoran mewah itu, kembali ke udara malam yang dingin. Hujan sudah berhenti total, menyisakan aspal basah yang memantulkan cahaya lampu kota. Tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena shock pasca konfrontasi. Kakiku yang telanjang terasa perih, mungkin ada luka gores yang tak kusadari tadi. Tapi aku tidak peduli. Aku kembali memesan ojek online. Saat duduk di atas motor, air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata pelepasan. Aku menangis untuk pernikahan yang gagal. Aku menangis untuk Dika yang kehilangan sosok ayah. Tapi aku juga bersyukur. Bersyukur karena Tuhan membukakan mataku malam ini dengan cara yang brutal namun efektif. Maafkan ibu, Dika. Ayahmu sudah tidak ada. Tapi ibu janji, ibu akan jadi ayah sekaligus ibu buat kamu. Kita akan bangun hidup baru, nak. Hidup tanpa kebohongan, janjiku pada angin malam. Motor melaju kembali membelah malam, membawaku menjauh dari kemewahan palsu menuju rumah sakit yang penuh bau obat, tempat di mana harta terbesarku sedang berjuang untuk kembali ke pelukanku. Angin malam yang menerpa wajahku di atas motor ojek online kali ini terasa berbeda. Jika saat berangkat tadi angin itu terasa seperti cambuk yang memecut amarah, kini, dalam perjalanan pulang menuju rumah sakit, angin itu terasa seperti belayan dingin yang membekukan sisa-sisa adrenalin. Tubuhku mulai merasakan sakit yang tertunda. Kakiku yang telanjang dan kotor berdenyut perih, baru kusadari ada luka gores memanjang di telapak kaki kananku, mungkin terkena pecahan kaca atau kerikil tajam saat aku berlari di depan lobi restoran tadi. Bahuku pegal luar biasa, seolah beban dunia yang sempat kuangkat sebentar di restoran itu kini kembali diletakkan di pundakku. Namun, di antara rasa sakit fisik itu, ada kelegaan yang aneh. Kelegaan seorang prajurit yang baru saja memenangkan satu pertempuran, meski perang yang sesungguhnya belum usai. Wajah Mas Bram yang pucat, teriakan Siska yang histeris, dan tatapan jijik Bu Hesti, semua itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku tidak menyesal.
Demi Tuhan, aku tidak menyesal sedikit pun. Aku telah mengambil kembali martabatku yang diinjak-injak, meski dengan cara yang kasar. Bu, sudah sampai, suara abang ojek menyentak lamunanku. Aku turun di depan lobi IGD RSUD yang masih sama sibuknya seperti 1 jam yang lalu. Lampu-lampu ambulans berkedip-kedip membelah kegelapan, sirine meraung di kejauhan. Bau khas rumah sakit, campuran antara antiseptik, alkohol, dan keputusasaan, langsung menusuk hidungku begitu pintu otomatis terbuka. Aku berjalan gontai menyusuri lorong putih yang dingin. Orang-orang menatapku lagi. Wanita dengan daster basah, rambut acak-acakan, dan kaki kotor berdarah. Tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku berjalan tegak. Aku adalah ibu yang baru saja bertarung untuk anaknya. Di ruang tunggu depan ICU, aku melihat sosok Rani. Dia sedang duduk meringkuk di kursi besi, kepalanya tertunduk, tangannya memegang segelas kopi yang mungkin sudah dingin. "Ran?" Panggilku lirih. Rani mendongak. Matanya merah, mungkin karena kurang tidur atau menangis. Begitu melihatku, dia langsung berdiri dan berlari memelukku. Pelukannya erat sekali, seolah dia takut aku akan hancur berkeping-keping jika dia melepaskannya. "Mir, ya Allah, kamu gemeteran?" bisik Rani, mengusap punggungku yang basah. "Aku sudah melakukannya, Ran. Semuanya," ucapku pelan, menyandarkan kepala di bahu sahabatku itu. "Aku hancurkan pestanya. Aku permalukan mereka di depan bosnya. Mas Bram, dia mungkin akan dipecat besok." Rani melepaskan pelukannya, menatapku dengan mata berkaca-kaca namun penuh kebanggaan. "Bagus, dia rasain. Itu belum seberapa dibanding apa yang dia lakuin ke kamu dan Dika." "Dika gimana, Ran?" tanyaku cepat, ketakutan kembali menyergap. Wajah Rani berubah sedikit muram. Dia menuntunku duduk. "Dika udah dipindah ke ruang perawatan intensif sementara, soalnya ICU penuh. Dia belum sadar, Mir. Tapi kejangnya udah nggak ada. Dokter bilang panasnya mulai turun dikit, tapi napasnya masih dibantu oksigen. Paru-parunya ada infeksi." Lututku lemas lagi. Infeksi paru-paru. Dikaku yang kuat, sekarang terbaring tak berdaya. "Dokter bilang apa lagi soal biayanya?" tanyaku, teringat saldo 0 di rekeningku. Rani meremas tanganku. "Udah aku depositin, Mir. Jangan dipikirin dulu. Yang penting Dika ditangani." "Nggak bisa gitu, Ran. Aku nggak bisa ngerepotin kamu terus. Ini tanggung jawabku." "SSTT, nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kamu ganti baju dulu ya? Aku tadi sempet beli kaos oblong sama celana training di minimarket depan. Daster kamu basah kuyup, nanti kamu ikut sakit. Siapa yang jaga Dika kalau ibunya tumbang?" Aku menurut. Di kamar mandi rumah sakit yang sempit dan berbau karbol, aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku tirus, mata cekung dengan lingkaran hitam, bibir pucat pecah-pecah. Tapi di mata itu, ada nyala api baru. Nyala api seorang wanita yang menolak untuk menyerah. Aku membersihkan luka di kakiku, mengganti daster basahku dengan kaos kering pemberian Rani. Saat aku keluar, aku merasa sedikit lebih manusiawi. Tiba-tiba, ponselku di saku celana bergetar hebat. Bukan sekali, tapi berkali-kali seperti orang kesetanan. Aku melihat layarnya. Nomor baru. Tapi aku tahu siapa itu. Aku mengangkatnya, bukan karena ingin bicara, tapi untuk menutup buku. "Puas kamu, Mena?" Suara teriakan Mas Bram langsung meledak di telingaku. Suaranya serak, panik, dan penuh kemarahan. "Kamu benar-benar wanita iblis. Bu Hesti barusan telepon HRD. Aku diskors tanpa gaji mulai besok dan harus menghadap direksi. Karirku hancur gara-gara kamu." Siska ngamuk-ngamuk minta ganti rugi gaunnya. "Kamu mau bunuh aku pelan-pelan, hah?" Aku mendengarkan amukannya dengan tenang. Dulu, suara tinggi Mas Bram akan membuatku menciut dan menangis minta maaf. Tapi sekarang, rasanya seperti mendengar gonggongan anjing di kejauhan. "Tidak berarti." "Mas," potongku dingin. "Yang menghancurkan karirmu itu bukan aku. Tapi kebohonganmu sendiri. Kamu yang bilang aku mati. Kamu yang korupsi uang santunan. Aku cuma membukakan tirai panggung sandiwaramu. Tapi nggak gini caranya, Mir.
Kita bisa omongin baik-baik. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Kamu mikir dong nasib Dika kalau aku nggak kerja. Aku tertawa kecil, tawa yang pahit. Oh, sekarang baru ingat Dika? Waktu kamu pesta tadi, kamu ingat Dika? Waktu aku telepon Dika kejang, kamu ingat Dika? Jangan bawa-bawa nama anakku untuk menutupi kegagalanmu, Mas. Mir, tolonglah. Bilang ke Bu Hesti kalau itu cuma salah paham, bilang kalau kamu lagi emosi jiwa aku mohon, Mir, demi masa lalu kita. Suaranya berubah melas, teknik manipulasi yang sudah hafal di luar kepala. Masa lalu kita sudah mati, Mas. Bersama dengan matinya rasa hormatku ke kamu. Jangan telepon aku lagi. Hubungi pengacaraku nanti. Aku mematikan telepon. Memblokir nomor itu. Lalu hening. Keheningan yang damai. Aku kembali ke sisi Rani. Dia telepon, tanya Rani. Iya, marah-marah, terus memelas. Standar Bram. Kami berdua duduk dalam diam, menunggu waktu berlalu. Jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Waktu yang paling sunyi di rumah sakit, di mana batas antara hidup dan mati terasa sangat tipis. Aku meminta izin perawat untuk masuk sebentar melihat Dika. Diizinkan, tapi hanya sebentar. Aku masuk ke ruangan yang penuh dengan suara bip-bip monitor. Di sana, di atas ranjang yang terlalu besar untuk tubuhnya, Dika terbaring. Wajahnya pucat. Pasi, selang oksigen menutupi hidung mungilnya, jarum infus menancap di tangan kirinya yang kurus. Hatiku hancur lebur. Aku mendekat, menyentuh pipinya yang kini tidak terlalu panas, tapi masih hangat. Ibu di sini, Nak? Bisikku, menahan air mata agar tidak jatuh ke wajahnya. Maafin ibu ya. Maafin ibu nggak bisa kasih ayah yang baik buat kamu. Maafin ibu kalau kita harus hidup susah setelah ini. Tapi ibu janji, Dika nggak akan kekurangan kasih sayang. Jari-jari kecil Dika bergerak sedikit. Aku menahan napas. Kelopak matanya yang tertutup rapat, perlahan bergerak-gerak. Lalu, sedikit demi sedikit, mata itu terbuka, sayu, lemah, dan bingung. Ibu. Suaranya hampir tak terdengar, teredam masker oksigen. Dika? Sayang? Ibu di sini. Aku menggenggam tangannya, menciumnya bertubi-tubi. Mata Dika menyapu sekeliling ruangan, mencari sesuatu. Tatapan mata itu berhenti di pintu, lalu kembali menatapku dengan penuh harap. Ayah, mana? Pertanyaan itu bagaikan belati yang menikam jantungku untuk kedua kalinya malam ini. Dia bangun, dan orang pertama yang dia cari selain ibunya adalah ayahnya. Ayah yang baru saja mengutuk ibunya di telepon. Ayah yang lebih memilih pesta daripada menemaninya. Aku menelan ludah yang terasa seperti empedu. Aku tidak bisa menghancurkan hatinya sekarang. Dia terlalu lemah untuk tahu kebenaran yang busuk itu. Aku tersenyum, senyum paling palsu namun paling tulus yang pernah kubuat. Ayah, ayah lagi kerja, Nak. Ayah kerja jauh buat beli obat Dika. Dika harus sembuh dulu ya, biar ayah seneng. Kebohongan itu meluncur mulus, tapi rasanya pahit di lidah. Dika tampak kecewa, tapi dia mengangguk lemah. Dia percaya pada ibunya. Dika, mau sembuh, biar bisa main bola sama ayah? Air mataku tak terbendung lagi. Iya, sayang. Iya, sekarang Dika bobo lagi ya. Istirahat, ibu jagain di sini. Ibu nggak akan kemana-mana. Dika memejamkan matanya lagi, pengaruh obat membuatnya kembali tertidur pulas. Aku keluar dari ruangan dengan kaki gemetar. Aku bersandar di dinding koridor, merosot ke lantai, dan menangis terseduh-seduh. Bukan tangisan histeris seperti tadi, tapi tangisan kesakitan yang dalam. Bagaimana aku harus menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa ayahnya telah membuang kami? Bahwa, kerja, ayahnya adalah bersenang-senang dengan wanita lain? Rani datang, berjongkok di depanku, dan memelukku tanpa bicara. Dia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka ini. Waktu berlalu lambat. Tanpa sadar, langit di luar jendela koridor mulai berubah warna. Gelap pekat perlahan memudar menjadi biru tua, lalu semburat jingga mulai muncul di ufuk timur. Fajar telah tiba. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar di ujung lorong. Hujan badai semalam telah benar-benar berhenti.
Jalanan di bawah sana mulai terlihat sibuk. Orang-orang mulai beraktivitas, menyongsong hari baru. Matahari terbit perlahan, sinarnya yang hangat menembus kaca, menyinari wajahku yang sembab. Cahaya itu memberiku kekuatan. Malam yang panjang dan mengerikan itu sudah berakhir. Badai sudah lewat, meski menyisakan puing-puing kehancuran. Rumah tanggaku hancur, keuanganku minus, suamiku hilang. Tapi aku masih berdiri. Anakku masih bernapas. Dan aku punya sahabat yang setia. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca yang hangat. Selamat pagi, Mirna yang baru, bisikku pada pantulan diriku sendiri di kaca. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku. Tidak akan ada lagi Mirna yang menangis di pojokan menunggu suami pulang. Tidak akan ada lagi Mirna yang mengemis perhatian. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan menjahit sampai tanganku keriting jika perlu. Aku akan membesarkan Dika dengan tanganku sendiri. Aku akan pastikan, suatu hari nanti, Mas Bram akan melihat kami dari jauh dan menyadari bahwa dia telah membuang berlian demi menggenggam pasir. Aku berbalik, meninggalkan jendela, dan berjalan kembali ke ruang perawatan Dika dengan langkah tegap. Perang sudah dimulai, dan aku siap memenangkannya sendirian. Berita kehancuran Bramantio menyebar lebih cepat daripada api yang melalap jerami kering. Di era digital ini, aib bukan lagi konsumsi tetangga sebelah rumah, tapi santapan seluruh kota. Pagi itu, saat aku baru saja menyuapi Dika dengan bubur rumah sakit yang hambar, Rani masuk ke ruangan dengan wajah tegang namun ada sedikit kepuasan di matanya. Dia menyodorkan ponselnya padaku. Lihat ini, Mir. Viral. Di layar ponsel, sebuah video amatir diputar. Video yang diambil oleh salah satu tamu di restoran Emerald semalam. Sudut pengambilannya agak tersembunyi, mungkin dari balik vas bunga, tapi gambarnya jelas. Sangat jelas. Video itu merekam momen saat aku melempar kue ke wajah Mas Bram dan Siska. Audionya jernih menangkap teriakanku, tamparan Pak Rudi, dan kata-kata tajam Bu Hesti. Judul videonya provokatif. Pelakor dan suami durhaka kena karma instan. Ngaku duda istri mati demi uang sumbangan, istri sah datang bawa bukti anak kritis. Kolom komentar penuh dengan caci maki. Netizen 62 bekerja dengan kejam dan efisien. Mereka sudah menemukan akun Instagram Mas Bram, yang sekarang sudah digembok, akun Siska, bahkan akun LinkedIn perusahaan tempat Mas Bram bekerja. Mampus lu, Bram. Rasain, gumam Rani. Aku menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa malu karena aib rumah tanggaku jadi tontonan, tapi ada juga rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Bu Hesti beneran laporin dia? Tanyaku. Lebih dari itu, jawab Rani sambil duduk di tepi ranjang Dika. Aku barusan dapat info dari temenku yang kerja satu gedung sama kantor suamimu. Pagi ini, Mas Bram datang ke kantor, masih pakai baju yang sama kayak semalam, muka kusut. Dia pikir dia bisa ngelobi bosnya. Tapi satpam langsung nyeret dia keluar. Dia bahkan gak dibolehin masuk lift. Aku membayangkan adegan itu. Mas Bram yang sombong, yang selalu bangga dengan kartu akses ID card-nya yang tergantung di leher, kini diusir seperti maling di tempat dia biasa memerintah bawahan. Katanya, surat pemecatan tidak hormat sudah keluar jam 8 pagi tadi. Tanpa pesangon. Tanpa surat referensi kerja. Dan yang paling parah, perusahaan mau nuntut dia secara pidana soal penggelapan dana santunan kematian itu. Pidana? Aku terkejut. Iya, itu kan penipuan, Mir. Dia malsuin data kematian kamu dan Dika buat dapat duit kantor. Itu kriminal. Sekarang dia bukan cuma pengangguran, tapi calon narapidana. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Hukuman Tuhan ternyata datang sepaket, ekspres, tanpa diskon. Mulai hari ini, kami hanya berdua, dan itu sudah lebih dari cukup. Aku akan pastikan, kemiskinan Mas Bram adalah pelajaran baginya, tapi bukan warisan bagi anakku. Aku akan bangkit. Aku akan sukses. Dan suatu hari nanti, Dika akan bangga memiliki ibu sepertiku. Sementara itu, di belahan kota lain, drama yang sesungguhnya sedang terjadi. Aku tidak melihatnya langsung, tapi kabar burung dan cerita dari saksi mata, teman-teman Siska yang berbalik membencinya, melengkapi potongan puzzle kehancuran mereka. Mas Bram,
Dengan langkah gontai setelah diusir dari kantornya, mencoba mencari perlindungan satu-satunya yang dia punya, Siska. Dia pergi ke apartemen sewaan Siska, apartemen yang uang sewanya dibayar pakai kartu kredit Mas Bram. Dia berharap mendapat pelukan hangat, kata-kata penghiburan, atau setidaknya tempat untuk bersembunyi dari badai. Tapi yang dia dapatkan adalah pintu yang tertutup rapat. "Siska, buka pintu." "Ini aku, Bram," teriak Mas Bram sambil menggedor pintu apartemen. Pintu terbuka sedikit. Siska muncul, tapi bukan dengan wajah sedih. Wajahnya dingin, matanya bengkak sisa menangis semalam, tapi tatapannya tajam menghunus. Dia sudah ganti baju, dan di belakangnya terlihat koper-koper sedang dikemas. "Ngapain kamu kesini?" tanya Siska ketus. Aku dipecat. Aku diusir dari kantor. Kartu kreditku diblokir semua sama bank karena kantor laporin aku. Aku butuh tempat tinggal sementara. Mobil kantor ditarik. Aku nggak punya apa-apa sekarang." Mas Bram mencoba masuk, tapi Siska mendorong dadanya kuat-kuat. "Nggak punya apa-apa?" Siska tertawa sinis, tawa yang mirip dengan tawaku semalam tapi tanpa rasa sakit. "Kalau kamu nggak punya apa-apa, terus aku makan apa? Kamu pikir aku mau hidup susah sama kamu? Kamu pikir aku mau ikut nanggung utang-utang kamu?" Mas Bram ternganga. "Tapi, kita akan saling mencintai? Kita baru rayain anniversary? Kamu bilang kamu nggak peduli sama masa lalu aku." "Cinta itu butuh duit, Bram." "Bangun," bentak Siska. "Semalam aku dipermalukan satu restoran gara-gara kamu. Teman-temanku jauhin aku. Aku dibilang pelakor miskin. Dan sekarang kamu datang bawa masalah baru? Kamu mau masuk penjara? Jangan harap aku mau nungguin napi." "Siska, kamu kok tega? Aku udah korbanin anak istriku buat kamu. Itu urusan kamu. Siapa suruh kamu bego?" Siska melempar sebuah tas kecil ke arah Bram. "Itu tas berisi barang-barang Bram yang tertinggal di sana. Pergi dari sini. Jangan pernah hubungin aku lagi. Aku mau pindah kos. Aku jijik lihat muka kamu." "Brat!" Pintu dibanting di depan hidung Mas Bram. Mas Bram berdiri mematung di lorong apartemen yang sepi. Tasnya tergeletak di lantai. Di dalam saku celananya, dompetnya kosong. Saldonya minus. Di luar gedung, dia tidak punya kendaraan. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Dunia yang dia bangun di atas kebohongan runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Siang harinya, Dika sudah siuman sepenuhnya. Panasnya sudah turun drastis. Dia sudah bisa duduk dan minum susu, meski masih lemas. "Ibu, ayah kok nggak telepon Dika?" tanya Dika polos, sambil memegang mainan robot plastik murah yang baru kubelikan di kantin. Pertanyaan itu lagi. Aku mengelus rambutnya yang tipis. "Ayah sibuk banget, Nak. Sinyalnya susah. Nanti kalau ayah sudah selesai kerjanya, pasti pulang." Tiba-tiba, pintu kamar rawat inap diketuk pelan. Aku menoleh. Jantungku berdesir. "Siapa?" "Rani sedang keluar beli makan siang." Perawat biasanya langsung masuk. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana, berdiri sosok yang menjadi sumber mimpi buruk kami. Mas Bram. Penampilannya, astaga. Jika semalam dia masih terlihat necis meski belepotan kue, siang ini dia terlihat seperti gelandangan. Kemeja putihnya kusut, kotor, dan kancingnya terbuka dua. Jas mahalnya entah kemana. Rambutnya acak-acakan. Matanya merah dan bengkak. Dia membawa tas jinjing kecil di tangannya. Dia masuk dengan langkah ragu. Matanya langsung tertuju pada Dika. Saat melihat Dika yang terbaring lemah dengan selang infus, pertahanannya runtuh. Kakinya lemas. Dia jatuh berlutut di dekat pintu. "Dika?" Suaranya parau, pecah oleh tangisan. Dika menoleh. Matanya berbinar. "Ayah?" Dika mencoba bangun, tapi selang infus menahannya. "Ayah pulang." "Ibu, itu ayah?" Darahku mendidih melihat dia ada di sini. Berani-beraninya dia menampakkan muka setelah apa yang dia katakan di telepon semalam. Setelah dia dibuang oleh gundiknya, baru dia ingat anak? Aku berdiri, berjalan cepat menghadangnya sebelum dia bisa mendekati ranjang Dika.
Aku berdiri tegak di depannya, menjadi tembok pemisah antara dia dan anakku. Keluar, ucapku dingin. Mas Bram mendongak, air mata membasahi pipinya yang kotor. Mir, tolong Mir. Mas nggak punya siapa-siapa lagi. Siska ninggalin Mas. Kantor pecat Mas. Mas nggak punya tempat tinggal. Itu bukan urusanku, jawabku tanpa emosi. Kamu mau tidur di kolong jembatan, mau tidur di masjid, terserah. Tapi jangan di sini. Jangan bawa aura sialmu ke ruangan anakku. Tapi itu anakku juga, Mir. Aku mau lihat Dika. Dia mencoba berdiri, mencoba menerobosku. Ayah? Panggil Dika lirih, bingung melihat orang tuanya bersitegang. Ayah kenapa nangis? Mendengar suara Dika, tangis Mas Bram makin pecah. Dika, maafin ayah, nak. Ayah jahat. Aku mendorong bahu Bram kasar. Jangan drama di depan anak. Kamu mau bikin dia drop lagi. Aku menarik kerah ke mejanya, menyeretnya keluar dari kamar rawat inap, menjauh dari pandangan Dika. Tenagaku entah dari mana, mungkin tenaga kebencian. Aku menyeretnya sampai ke ruang tunggu yang sedang sepi. Di sana, aku melepaskannya. Dia tersandar di dinding, merosot ke lantai seperti onggokan sampah. Dengar baik-baik, Mas, desisku, menunjuk wajahnya. Kamu datang ke sini karena kamu lapar kan? Karena kamu nggak punya uang? Bukan karena kamu sayang Dika. Kalau Siska masih mau nerima kamu nggak bakal ingat jalan ke sini. Mas Bram menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku nyesel, Mir, sumpah aku nyesel, aku Wilaf, tolong terima aku kembali, aku janji bakal perbaiki semuanya. Perbaiki pakai apa? Hah? Bentakku. Kamu pengangguran. Kamu buronan polisi. Kamu mau ngasih makan Dika pakai apa? Pakai air matamu. Setidaknya biarkan aku tidur di rumah kontrakan kita, semalam aja, Mir, aku nggak punya uang sepeser pun buat makan. Melihat laki-laki yang dulu gagah ini mengemis makanan, ada rasa iba yang menyelinap. Tapi rasa iba itu segera kutepis saat teringat Dika yang kejang semalam. Rumah kontrakan itu dibayar pakai uang hasil keringatku menjahit. Kamu nggak punya hak 1 inci pun di sana. Dan soal makan. Aku merogoh saku celanaku. Mengambil uang Rp50.000 terakhir yang kupunya, sisa pemberian Rani. Aku melempar uang itu ke wajahnya. Selembar uang biru itu melayang dan jatuh di pangkuannya. Ambil. Itu sedekah dari mantan istrimu. Cukup buat beli nasi bungkus 2 kali. Setelah itu, urus hidupmu sendiri. Jangan pernah tampakkan wajahmu di depan Dika lagi sampai kamu jadi manusia yang benar. Mas Bram memandangi uang itu dengan tangan gemetar. Harga dirinya hancur sehancur-hancurnya. Dia, Bramantio, yang kemarin makan steak jutaan rupiah, kini dilempar uang 50.000 oleh istri yang dulu dia hina miskin. Mir, pergi, atau aku panggil satpam, ancamku. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, Mas Bram memungut uang itu. Dia menggenggamnya erat. Dia berdiri tertatih-tatih, menatapku sekilas dengan pandangan penuh penyesalan dan keputusasaan, lalu berbalik pergi. Punggungnya membungkuk, terlihat tua dan rapuh. Dia berjalan menjauh, menghilang di balik pintu lift rumah sakit. Aku berdiri diam, mengatur napasku yang memburu. Selesai. Babak 1 kehidupan kami sudah benar-benar selesai. Suamiku sudah pergi, hartanya habis, selingkuhannya lari, dan karirnya tamat. Aku kembali ke kamar Dika. Menghapus sisa air mata, memasang senyum terbaikku. Ayah mana, Bu? Tanya Dika. Ayah ada tugas mendadak lagi, Nak. Tadi cuma mampir sebentar mau cium Dika. Dia titip salam, katanya Dika harus cepat sembuh. Dika mengangguk, percaya. Dika sayang ayah. Ibu juga sayang Dika, ucapku sambil memeluknya, menyembunyikan tangisku di bahu kecilnya. 5 tahun kemudian. Waktu memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan luka dan mengubah nasib. 5 tahun lalu, aku hanyalah seorang wanita yang menangis di koridor rumah sakit, menggenggam uang 50.000 terakhir, dan ketakutan akan masa depan. Namun, roda kehidupan terus berputar bagi mereka yang mau mengayuhnya dengan keringat dan doa. Hari ini, matahari bersinar cerah di pusat kota.
Aku melangkah keluar dari mobil Honda CR-V putih milikku, merapikan blazer yang kukenakan. Di depanku, terpampang papan nama besar yang berkilauan, Myrna Signature. Bukan lagi mesin jahit butterfly tua di ruang tamu sempit. Kini, aku memiliki butik besar berlantai 2 di kawasan elit. Rancangan kebayaku menjadi langganan pejabat dan artis lokal. Kerja kerasku banting tulang siang malam, belajar desain secara otodidak, dan dukungan tak henti dari Rani, yang kini jadi manajer keuanganku, membuahkan hasil yang manis. Bu Myrna, pesanan Bu Wali Kota sudah siap diantar, sapa salah satu karyawanku dengan hormat. Terima kasih, Nisa. Nanti biar sopir yang antar ya. Saya mau jemput Dika dulu, jawabku sambil tersenyum. Dika? Malaikat kecilku itu kini sudah berusia 12 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang tampan, cerdas, dan sangat penyayang. Tidak ada lagi Dika yang kurus kurang gizi. Dika sekarang tinggi, sehat, dan selalu menjadi juara kelas. Dan yang paling kusyukuri, dia tumbuh tanpa rasa benci, meski dia tahu ayahnya telah pergi. Aku tidak pernah menjelek-jelekkan Mas Bram di depan Dika. Aku hanya bilang bahwa jalan hidup kami berbeda. Biarlah waktu yang menjelaskan semuanya padanya. Siang ini, aku menjemput Dika di sekolahnya. Kami berencana mampir ke pasar grosir tekstil terbesar di kota untuk mencari bahan kain baru. Dika suka ikut memilih warna kain, selera seninya menurun dariku. Ibu, nanti Dika mau es krim ya? Pintanya saat masuk ke mobil. Boleh dong, sayang. Tapi kita ke pasar dulu ya, ibu mau cari brokat warna gold. Pasar grosir siang itu sangat ramai. Hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, suara klakson, dan teriakan kuli panggul mewarnai suasana. Aku menggandeng tangan Dika, berjalan menyusuri lorong-lorong toko kain langgananku. Saat kami sedang berdiri di depan sebuah toko besar, memilih gulungan kain, mataku menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Di sudut toko, seorang laki-laki kurus kering sedang memanggul 2 karung beras yang sangat berat di pundaknya. Punggungnya bungkuk, kakinya gemetar menahan beban. Kulitnya hitam terbakar matahari, rambutnya yang dulu selalu rapi kini kusut, panjang, dan memutih sebagian. Pakaiannya kaos oblong yang sudah sobek di bagian bahu dan celana pendek dekil. Dia meletakkan karung itu dengan napas tersengal-sengal, lalu mengusap keringat di dahinya dengan lengan yang kotor. Itu Mas Bram, mantan suamiku. Laki-laki yang dulu merayakan anniversary di restoran mewah dengan jas jutaan rupiah. Laki-laki yang membuangku karena malu punya istri miskin. Kini, dia menjadi kuli panggul di pasar yang kotor. Tuhan Maha Adil. Keadilannya begitu presisi. Mas Bram mendongak, mungkin ingin istirahat sejenak. Dan saat itulah, matanya bertemu dengan mataku. Dia terpatung. Mulutnya terbuka sedikit. Dia melihatku yang kini berdiri elegan dengan pakaian bagus, tas bermerek, dan wajah yang terawat. Lalu tatapannya beralih ke Dika yang berdiri di sampingku, anak laki-laki tampan dengan seragam sekolah elit dan sepatu bersih. Rasa malu yang luar biasa terpancar dari sorot matanya. Wajahnya memerah padam. Dia buru-buru menunduk, menarik topinya yang kumal untuk menutupi wajahnya. Dia berbalik badan, hendak pergi, mencoba menghilang di antara tumpukan karung. Dia merasa tak pantas. Dia sadar diri bahwa dia hanyalah debu di hadapan kami sekarang. Aku diam saja. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada rasa iba melihat manusia yang menyia-nyiakan surga demi neraka dunia. Tapi Dika, anakku yang berhati emas itu, dia menyadari perubahan sikapku. Dia mengikuti arah pandanganku. Bu, itu ayah kan? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Aku menatap Dika. Iya, Nak. Itu ayah. Ayah kenapa jadi begitu, Bu? Bajunya kotor? Itu jalan hidup yang ayah pilih, Nak. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dika terdiam sejenak. Dia menatap punggung ayahnya yang sedang berusaha menjauh dengan langkah pincang. Lalu, dia menatapku. Bu, boleh Dika ke sana? Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Lakukan apa yang menurutmu baik, Nak. Ibu percaya sama Dika. Tanpa ragu, Dika melepaskan genggaman tanganku. Dia berlari kecil mengejar laki-laki lusuh itu. Ayah, panggilnya lantang di tengah keramaian pasar.
Langkah Mas Bram terhenti. Bahunya menegang. Dia tidak berani menoleh. Dia takut. Dia malu. Ayah? Panggil Dika lagi, kini sudah berdiri tepat di belakangnya. Perlahan, Mas Bram berbalik. Dia tidak berani menatap mata Dika. Dia menunduk, menatap sepatu bersih anaknya yang kontras dengan kaki ayamnya yang pecah-pecah. Dika? Bisiknya serak. Maafin ayah, ayah kota. Ayah ma? Dika tidak peduli. Anak itu, dengan segala ketulusan yang diajarkan oleh penderitaan masa lalu, meraih tangan ayahnya yang kasar dan hitam. Dia mencium punggung tangan itu dengan takzim. Ayah apa kabar? Tanya Dika lembut. Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan benteng pertahanan Mas Bram. Tubuhnya terguncang. Air matanya tumpah, membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. Dia jatuh berlutut, memeluk kaki Dika. Maafin ayah, nak. Maafin ayah, raungnya memilukan. Orang-orang di pasar mulai menoleh, menonton adegan itu. Ayah bodoh. Ayah buang kalian. Ayah dosa besar. Hukum ayah, nak, ludahi ayah. Ayah pantes digituin. Dika ikut menangis, tapi dia tidak meludah. Dia justru berjongkok, memeluk ayahnya yang bau keringat itu erat-erat. Dika udah maafin ayah dari dulu. Ibu juga udah maafin ayah. Ibu bilang, ayah dulu orang baik. Mas Bram mendongak, menatapku dari kejauhan. Aku hanya mengangguk pelan, memberinya isyarat pengampunan, bukan untuk kembali, tapi untuk berdamai dengan masa lalu. Dika melepaskan pelukannya. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompetnya. Dia mengambil semua uang saku yang dia punya, beberapa lembar uang ratusan ribu yang baru kuberi tadi pagi. Dia menyelipkan uang itu ke tangan Mas Bram yang kasar. Ini buat ayah makan. Ayah beli baju yang bersih ya. Ayah jaga kesehatan. Mas Bram menatap uang di tangannya, lalu menatap anaknya. Tangisnya makin kencang. Ya, nak, ayah nggak pantas terima ini. Uang ini. Ambil, yah. Dika iflas. Dika harus pergi sekarang, ibu nunggu. Assalamualaikum, ayah. Dika berdiri, mengusap air matanya, lalu berbalik dan berlari kembali padaku. Dia tidak menoleh lagi ke belakang. Dia telah menunaikan tugasnya sebagai anak yang berbakti, menutup lembaran luka dengan kasih sayang. Mas Bram masih berlutut di lantai pasar, memeluk uang pemberian anaknya di dada, menangis terseduh-seduh meratapi kebodohannya. Dia telah kehilangan segalanya, tapi hari ini dia mendapatkan pelajaran paling berharga dari anak yang dulu dia sia-siakan. Aku menyambut Dika dalam pelukanku. Kamu hebat, nak. Ibu bangga sekali sama kamu. Dika kasihan sama ayah, Bu. Tapi Dika lebih sayang sama ibu. Ayo kita pulang. Kami berjalan keluar dari pasar, bergandengan tangan. Matahari sore menyinari langkah kami. Di belakang sana, masa lalu telah kami tinggalkan dengan damai. Di depan sana, masa depan yang cerah terbentang luas. Aku, Mirna, janda yang dulu dibuang, kini berjalan dengan kepala tegak sebagai pemenang kehidupan. Dan di sampingku, Dika adalah trofi terindah yang tak ternilai harganya.